Chapter 201. Ji Cheng. Pria kecil itu kebingungan karena beberapa orang yang mengejarnya itu tidak menggerakkan tubuh mereka seperti sebuah patung, juga nafas mereka seperti tertahan sesuatu hingga wajah mereka memutih. Tuan, apa yang terjadi pada mereka? Kenapa mereka tidak bergerak? Tanya pria kecil. Pemuda itu berbalik ke belakang menghadap pria kecil. Tidak apa-apa, kita tinggalkan saja mereka di sana. Pemuda itu mencengkeram kerah baju pria kecil dan membawanya terbang menuju arah sekte matahari hijau. Setelah pemuda berpakaian putih itu pergi, aura naga yang menekan semua orang langsung menghilang dan seketika tubuh mereka langsung kembali pulih. Semua orang itu pun langsung jatuh berlutut di tanah dengan nafas terengah-engah. Salah satu dari mereka berdiri dan mencoba untuk menyusul arah pemuda berpakaian putih pergi sebelumnya. Tunggu, jangan mengejarnya, teriak yang lain. Apa kamu tidak melihat kemana arah orang itu pergi? Orang yang berdiri itu langsung melihat ke arah di mana pemuda itu pergi dan menyadari tempat yang dituju pemuda tersebut. Sekte Matahari Hijau. Benar, tapi, kenapa aku tidak pernah melihat pemuda itu sebelumnya? Orang yang berdiri itu tertawa kecil, tidak peduli siapa, selama orang itu berada dalam sekte, kita bisa membunuhnya dengan mudah. Yang lainnya pun ikut tertawa. Rei membawa pria kecil itu terbang menuju sekte. Saat berada di wilayah sekte, Rei terus terbang menuju bangunan paling besar di sekte. Pria kecil yang melihat itu langsung bertanya pada Rei dengan gugup. Tuan, bukankah itu bangunan tempat patriark sekte tinggal? Kenapa kita terbang ke sana? Tidak apa-apa, tidak akan ada yang menghentikan kita, balas Rei. Rei terus terbang menuju bangunan besar tersebut dan beberapa murid sekte melihat Rei yang terbang di atas sekte, akan tetapi mereka tidak menghentikan Rei. Para murid mengetahui kalau orang yang diundang oleh leluhur, seorang pemuda berpakaian putih dengan wajah tampan. Setelah mereka melihat orang yang berada di atas langit, orang tersebut sangat pas dengan ciri-ciri yang mereka ketahui. Tunggu, bukankah itu Ji Cheng? Kenapa dia bisa bersama dengan orang itu? Ucap salah satu murid sekte. Apa kamu tidak memperhatikan dengan jelas? Orang itu membawanya seperti seorang pencuri, pasti bocah itu melakukan sesuatu hingga membuat orang itu marah, balas murid lain. Semua murid lain pun setuju dengan pendapat murid itu, akan tetapi ada satu murid yang tidak menyetujui perkataan murid barusan. Ji Cheng bukan orang seperti itu, kalian semua salah menilai tentang dirinya, teriak seorang gadis kecil. Para murid lain pun langsung menoleh ke sumber suara dengan wajah tidak senang, dan ketika mereka melihat siapa yang berteriak, mereka langsung menghilangkan kemarahan mereka. Tuan Putri, apa maksudmu? Sudah jelas kalau bocah itu seorang sampah, pria yang berbicara sebelumnya berjalan mendekati gadis kecil. Sampah, kaulah yang sampah. Teriak gadis kecil. Setelah mengatakan itu, gadis kecil langsung berbalik ke arah bangunan milik patriark sekte, lalu gadis kecil itu berlari menuju bangunan tersebut meninggalkan semua murid lain. Murid yang diteriaki oleh gadis kecil sebelumnya, menggenggam erat tangannya dan menatap arah pergi gadis kecil dengan mata memerah. Ji Cheng, karena dirimu aku dicampakkan oleh Tuan Putri, lihat saja, akan aku habisi dirimu. Rei mendarat di halaman tempat bangunan milik patriark tinggal, tidak lama kemudian seseorang mendatangi Rei. Tuan Rei, dari mana saja dirimu? Beberapa orang ingin menemui dirimu, ucap Liner. Menemui diriku? Ya, beberapa tetua dan murid elit sekte berkata ingin bertemu dengan dirimu. Apa yang mereka inginkan dariku? Liner mengatakan kalau orang yang ingin bertemu dengan Rei, tidak mengatakan alasan mereka ingin menemui Rei dan hanya ingin mengatakannya ketika setelah bertemu dengannya. Liner melihat seorang pria kecil yang berada di dekat Rei dan langsung menanyakannya pada Rei. Tuan Rei, siapa anak ini? Aku menemukannya di hutan dekat sekte, beberapa orang mengejarnya dan berniat ingin membunuhnya. Membunuh. Bukankah di sini hanya ada murid sekte Matahari Hijau saja? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendekat, Rei dan Liner langsung melihat sumber suara tersebut dan mendapati orang yang mendekat itu adalah patriark sekte. Tuan Rei, beberapa tetua dan murid elit sekte ini ingin menemuimu, ucap patriark dengan hormat.
Patriark melihat sekilas pria kecil di samping Rei, lalu kembali menatap Rei dengan hormat. Baiklah, aku akan menemui mereka, balas Rei. Patriark sekte pun langsung berjalan memimpin di depan. Nak, ikut bersamaku. Rei menarik pria kecil itu untuk ikut bersamanya. Patriark sekte yang melihat itu hanya bisa menghembuskan nafas panjang, dengan sedikit menggelengkan kepalanya. Setelah mengikuti Patriark sekte cukup lama, Rei akhirnya sampai dalam suatu ruangan yang sudah dipenuhi beberapa orang. Rei melihat ada Su Ying, Fu Tong dan dua gadis naga sudah berada dalam ruangan tersebut, akan tetapi Rei tidak melihat Zhu Wang dan John Stein dalam ruangan tersebut. Patriark, kemana perginya Senior Wang dengan Senior John? Tanya Rei. Untuk leluhur Wang, dia merupakan seorang leluhur yang jarang keluar, jadi dia hanya ada saat sebuah acara besar saja. Lalu, untuk nama satunya, aku tidak mengetahui siapa itu, dia orang yang bersama kalian sebelumnya. Ah, tidak perlu, lupakan saja, balas Rei. Setelah itu Rei menemui pada tetua dan murid elit sekte yang ingin menemuinya, Rei pun menanyakan alasan mereka ingin menemuinya. Para murid itu pun mengatakan kalau mereka hanya ingin meminta petunjuk tentang kultivasi pada Rei. Rei pun bertanya pada para murid dari siapa mereka tahu, para murid sekte itu pun mengatakan kalau mereka tahu dari dua gadis naga. Setelah itu, Rei mengatakan kalau dirinya tidak terlalu banyak mengetahui tentang kultivasi, akan tetapi para murid sekte tetap memaksa Rei. Rei pun memberikan sedikit pengetahuannya pada mereka, para murid pun dengan cepat menerima pengetahuan dari Rei dengan semangat. Tiba-tiba ada beberapa murid yang mendapatkan pencerahan dan menembus tingkatan kultivasi mereka yang setelah sekian lama macet, para murid lain pun dengan lebih semangat mendengar perkataan Rei dan mencerna semua perkataan Rei. Rei tidak mengetahui kalau apa yang dia bagikan pada para murid sekte adalah sebuah pengetahuan kuno yang merupakan dasar kultivasi yang kuat. Itulah kenapa para murid yang macet dalam kultivasi bisa menembus tingkatannya. Setelah selesai memberikan sedikit pengetahuannya pada para murid sekte, Rei meninggalkan ruangan tersebut dengan membawa pria kecil bersamanya. Para murid pun baru menyadari kalau ada seorang bersama dengan Rei. Saat para murid melihat wajah orang itu mereka langsung mengabaikannya. Hutan belakang sekte. Rei dan pria kecil itu mendarat di hutan. Di depan mereka terdapat sebuah danau yang cukup besar dengan air yang sejernih kristal. Tuan, kenapa kita kemari? Tanya pria kecil itu. Siapa namamu? Tanya Rei. Rei sudah mengetahui nama pria kecil itu dengan menggunakan sistem miliknya, akan tetapi Rei tetap menanyakan namanya agar tidak terlihat mencurigakan. Namaku Ji Cheng. Baiklah, Ji Cheng, masuklah ke dalam danau itu. Perintah Rei. Ji Cheng melihat danau yang sejernih kristal di depannya, sedikit ketakutan terlihat di matanya. Maaf tuan, aku tidak bisa berenang. Tiba-tiba Rei mencengkeram kerah baju pakaian Ji Cheng dan melemparkannya ke dalam danau. Ji Cheng langsung tenggelam ke dalam danau tersebut. Tidak lama kemudian, sebuah pusaran air muncul di danau dan perlahan tubuh Ji Cheng keluar dari pusaran air tersebut. Rei langsung menggunakan ki miliknya untuk membawa tubuh Ji Cheng ke pinggir danau. Sepertinya tubuh anak ini sangatlah lemah, ucap Rei. Cahaya emas kemerahan keluar dari antara dua alis Rei, cahaya tersebut berubah menjadi seorang gadis kecil yang cantik. Tuan, kenapa kamu sangat peduli dengan anak ini? Terlihat dari manapun anak ini adalah seorang sampah. Aku juga tidak tahu, tidak ada hal khusus yang ada pada anak ini, tapi hatiku selalu mengatakan untuk terus menolongnya. Rei menghembuskan nafas panjang, jika dia memang seorang sampah, aku akan mengubahnya dan menjadikannya seorang yang besar. Rei mengeluarkan tungku obat besar. Rei memasukkan beberapa bahan yang sangat langka dan sangat sulit dijumpai ke dalam tungku tersebut, lalu Rei memasukkan setetes esensi darah miliknya ke dalam tungku dan membakarnya dengan nyala api Phoenix. Setelah lama membakar tungku obat, terdengar bunyi dering sistem di kepala Rei. Ding. Tuan rumah berhasil membentuk pil bunga hitam. Ding. Tuan rumah berhasil membentuk resep pil baru. Ding. Tuan rumah mendapatkan kotak misteri. 3 layar biru muncul secara bersamaan di depan Rei. Kotak misteri.
Kenapa aku bisa mendapatkannya? Rei mengabaikan ketiga pemberitahuan itu dan berjalan mendekati tungku obat. Rei membuka tungku obat tersebut dan mengambil pil hitam yang berada dalam tungku. Rei memegang pil hitam itu dan menggunakan sistem miliknya untuk melihat informasi dari pil hitam itu. Asterisk ding. Pil bunga hitam. Kegunaan, dapat membuang semua kotoran dalam tubuh, meningkatkan kekuatan fisik 10 kali lipat secara permanen. Rei mengangguk puas dengan pil hasil ciptaannya sendiri. Ya, walaupun pil ini tidak mencapai harapanku, tapi, ini sangat berguna untuk Ji Cheng. Chapter 202. Melatih Ji Cheng. Rei berjalan mendekati Ji Cheng yang tergeletak pingsan di pinggir danau. Rei membuka mulut Ji Cheng dan memasukkan pil hitam yang dia buat ke dalam mulut Ji Cheng. Rei menggunakan ki miliknya untuk membantu Ji Cheng mencerna pil tersebut. Secara perlahan Rei menyebarkan energi pil tersebut ke seluruh bagian tubuh Ji Cheng. Cahaya hitam perlahan melapisi seluruh bagian tubuh Ji Cheng. Cahaya hitam tersebut berasal dari energi pil hitam yang dimasukkan oleh Rei ke dalam tubuh Ji Cheng. Tanpa terasa 1 jam berlalu dan perlahan cahaya hitam yang melapisi tubuh Ji Cheng menghilang, Rei menarik kembali tangannya lalu berdiri. Untuk selanjutnya, itu tergantung pada dirimu sendiri, ucap Rei. Tuan, apa kamu tidak terlalu berlebihan pada anak ini, jika dia tidak melakukan latihan keras? Pil yang sebelumnya tidak akan mendapatkan hasil apapun dan tubuhnya akan menjadi seperti itu. Lian menatap Ji Cheng yang tergeletak di atas tanah. Itulah kenapa aku mengatakan itu tergantung pada dirinya, jika dia ingin menjadi seorang kultivator kuat dia harus berlatih keras, lebih keras dari orang lain. Rei menatap Lian yang berada di dekatnya. Lalu, kenapa dirimu berada di sini? Bukankah kamu mengatakan ingin tidur untuk memulihkan kekuatanmu? Terserah diriku ingin tidur atau tidak. Lian berubah menjadi cahaya emas kemerahan dan masuk ke antara dua alis milik Rei. Kemudian Rei duduk tidak jauh dari Ji Cheng dan membuka sistem miliknya untuk melihat apakah ada benda yang baru atau tidak. Setelah cukup lama waktu berlalu, Ji Cheng membuka matanya. Ji Cheng duduk dan melihat sekitarnya dan mendapati Rei sedang duduk tidak jauh darinya. Rei yang menyadari Ji Cheng sudah sadar kembali, menutup sistem miliknya lalu berjalan mendekati Ji Cheng. Bagaimana perasaanmu? Tanya Rei. Tuan, kenapa tubuhku menjadi lebih ringan dari sebelumnya, juga aku merasakan tubuhku dipenuhi dengan kekuatan. Rei tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Ji Cheng, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, tolong jawab aku dengan jujur. Ji Cheng menganggukkan kepalanya. Apa kamu ingin menjadi seorang kultivator kuat? Ji Cheng menundukkan kepalanya. Aku ingin menjadi seorang kultivator yang hebat, akan tetapi bakatku tidaklah besar seperti orang lain, tingkat kultivasiku hanya bisa mencapai tingkat inti emas. Di bintang hijau timur ini, tingkat kultivasi inti emas lebih rendah dari seekor binatang liar di hutan, bahkan orang biasa saja memiliki kekuatan paling tidak di tingkat tuan alam. Rei duduk di samping Ji Cheng, tangan Rei menepuk pundak Ji Cheng. Semua orang memiliki kesulitan yang berbeda di jalan kultivasi mereka dan untuk dirimu, kesulitannya adalah menembus batasan dirimu. Mungkin setelah dirimu menembus batasan itu, kamu baru akan mendapatkan kekuatan besar yang kamu inginkan. Maaf tuan, apa yang kamu katakan tidak bisa aku mengerti. Rei tertawa kecil, tidak apa-apa, kamu akan mengerti dengan sendirinya perkataanku barusan. Rei mengeluarkan 2 buku dari penyimpanan miliknya, buku itu merupakan buku keterampilan dan buku teknik budidaya yang Rei beli di sistem. Rei memberikan 2 buku itu ke Ji Cheng. Ini hadiahku untukmu, gunakan kedua keterampilan ini dengan baik, ketika kamu sudah menguasai sepenuhnya, kamu akan mengetahui arti dari perkataanku sebelumnya. Ji Cheng mengambil kedua buku itu dan membaca tulisan yang berada di depan kedua buku itu. Tuan, bukankah kedua buku ini, buku manual untuk pelatihan tubuh fisik? Rei menganggukkan kepalanya. Ya, ini adalah buku keterampilan yang paling cocok untukmu. Tapi tuan, tubuhku tidak seperti orang lain, tubuhku. Ji Cheng teringat kalau tubuhnya tidak seperti sebelumnya, tubuhnya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Berlatihlah dengan buku manual yang aku berikan,
jangan dengarkan perkataan orang yang menghinamu sebelumnya, tunjukkan kekuatan yang kamu miliki pada mereka. Ji Cheng menganggukkan kepalanya, baik Tuan. Ji Cheng membuka salah satu buku di tangannya dan mulai membaca isi dari buku tersebut. Rei hanya memperhatikan Ji Cheng yang sedang membaca buku manual. Sebuah pertanyaan terlintas di kepala Rei. Kenapa semua orang memandang rendah Ji Cheng? Terlebih lagi mereka semua seperti mengenal Ji Cheng, akan tetapi mengabaikan kehadirannya. Juga, bagaimana bisa Ji Cheng berada di pulau ini? Untuk menjadi seorang murid sekte itu pasti tidak mungkin, karena kekuatannya sangatlah lemah. Rei ingin menanyakan semua pertanyaan itu pada Ji Cheng, akan tetapi menghurungkan niatnya setelah melihat Ji Cheng yang sedang serius membaca buku manual. Mungkin aku akan menanyakannya lain kali saja, gumam Rei. Setelah cukup lama membaca buku manual itu, Ji Cheng menutup buku manual tersebut. Perlahan Ji Cheng berdiri dari duduknya, lalu berjalan mendekati batu yang memiliki ukuran yang sedikit lebih besar darinya. Ji Cheng menarik nafas panjang lalu menghembuskannya, lalu menarik nafas lagi dan menghembuskannya lagi. Ji Cheng terus melakukannya berulang kali dan semakin lama semakin cepat. Di sekeliling tubuh Ji Cheng muncul lapisan cahaya putih tipis, yang mana membutuhkan penglihatan yang sangat jeli untuk melihatnya. Ji Cheng menarik lengan kanannya ke belakang lalu memukul batu di depannya. Sekilas terlihat 3 lapisan gelombang putih di lengan Ji Cheng. Bam! Batu itu memiliki sedikit retakan di tempat Ji Cheng pukul. Rei berjalan mendekati Ji Cheng dan melihat batu yang dipukul oleh Ji Cheng. Rei tertawa kecil dan berbalik menghadap Ji Cheng. Ji Cheng, sepertinya kamu harus berlatih lebih keras lagi, aku ingin dirimu bisa mengeluarkan 7 gelombang di setiap pukulannya. Ji Cheng menganggukkan kepalanya dan kembali melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Saat menghembuskan nafasmu, alirkan juga seluruh ki milikmu ke seluruh bagian tubuhmu secara bertahap, ucap Rei. Ji Cheng melakukan hal yang dikatakan oleh Rei dan mulai mengalirkan ki miliknya secara perlahan. Cahaya putih yang melapisi tubuh Ji Cheng sebelumnya kembali muncul dan kali ini menjadi sedikit lebih tebal. Ji Cheng menarik tangannya dan memukul batu di depannya, sekilas terlihat 3 gelombang putih dan 1 gelombang putih tambahan yang terlihat samar. BAAM. Baru itu mendapatkan retakan lain, akan tetapi retakan kali ini sedikit lebih besar dari sebelumnya. Bagus, kamu memiliki sedikit kemajuan dari sebelumnya. Lakukan terus hal seperti itu sampai dirimu bisa membuat 7 gelombang. Baik Tuan, teriak Ji Cheng semangat. Selepas itu Rei terus mengawasi perkembangan pelatihan Ji Cheng. Rei memperhatikan kalau perkembangan Ji Cheng lumayan cepat dari orang biasa. Anak itu sepertinya memiliki semangat yang besar, ucap Lian dalam kepala Rei. Ya, aku harap dia memiliki semangat seperti itu untuk seterusnya, balas Rei. Lalu Tuan, kenapa dirimu tidak memiliki semangat seperti dirinya? Lawanmu nanti akan semakin kuat dan Tuan harus memiliki semangat seperti anak itu, untuk bisa mengalahkan para lawan, Tuan. Rei tersenyum tipis, kamu benar, aku terlalu bersantai dan sering mengandalkan orang lain untuk membantuku, jika seperti ini terus, aku akan tetap menjadi seseorang yang lemah. Rei kembali teringat dengan perkataan Zhu Wang dan Su Ying, yang mengatakan kalau dirinya harus kembali berlatih. Diriku yang sekarang terlalu banyak kelemahan dan kekurangan, jadi, hal pertama yang harus aku lakukan adalah meningkatkan pemahamanku tentang teknik iblis pelahap bintang, lalu meningkatkan lagi pemahaman kedua hukum yang aku kuasai. Setelah itu Rei kembali mengawasi perkembangan pelatihan Ji Cheng, sampai matahari terbenam. Ji Cheng hanya bisa membuat 6 gelombang dan secara samar terlihat 1 gelombang lain, yang menandakan kalau dia hampir membuat 7 gelombang. Baiklah, kurasa itu sudah cukup, untuk selanjutnya kamu bisa menguasainya nanti, sekarang kamu harus mengistirahatkan tubuhmu terlebih dahulu. Rei menanyakan di mana tempat tinggal Ji Cheng. Ji Cheng mengatakan kalau dirinya tinggal di luar sekte. Lebih tepatnya Ji Cheng tinggal di bagian belakang sekte tidak jauh dari tempat mereka berada sekarang. Baiklah, aku akan mengantarmu. Rei mencengkeram kerah Ji Cheng dan membawanya terbang. Setelah terbang sebentar, Rei melihat sebuah gubuk tua yang berdiri di tengah hutan sendiri. Rei mendarat di depan gubuk itu.
Ji Cheng, apa ini tempat kamu tinggal? Ya, Tuan. Rei memperhatikan kalau gubuk tua itu tidak layak lagi untuk ditinggali oleh seseorang. Ji Cheng mengajak Rei masuk ke dalam gubuk itu. Saat Rei masuk ke dalam gubuk tersebut, Rei merasa kalau gubuk tersebut benar-benar tidak layak lagi untuk dihuni oleh seseorang. Rei pun mengajak Ji Cheng untuk keluar gubuk itu. Saat berada di luar gubuk, Rei menyuruh Ji Cheng untuk menutup matanya. Rei menggunakan sistem miliknya untuk membeli sebuah bangunan gubuk sederhana, yang jauh lebih layak dari gubuk tua itu. Dengan bantuan Xiao Hei, semua barang yang berada di dalam gubuk itu dipindahkan ke gubuk baru. Setelah selesai memindahkan semua barang, Rei menghancurkan gubuk tua itu dan langsung menggantinya dengan yang baru. Buka matamu. Ji Cheng membuka matanya dan melihat sebuah gubuk yang jauh lebih bagus dari sebelumnya, berdiri di tempat gubuknya berada sebelumnya. Chapter 203. Semangat Ji Cheng. Tuan, kenapa tempat tinggalku berubah menjadi seperti ini? Rei mengusap kepala Ji Cheng. Mulai saat ini dan seterusnya, gubuk ini akan menjadi tempat tinggalmu. Setelah itu, Rei mengajak masuk Ji Cheng ke dalam gubuk. Rei menambahkan beberapa lagi barang yang akan kelak dibutuhkan oleh Ji Cheng. Juga Rei membelikan beberapa pakaian untuk Ji Cheng kenakan di toko sistem. Baiklah, aku rasa ini semua sudah cukup untukmu. Terima kasih banyak Tuan, ucap Ji Cheng. Beristirahatlah dengan cukup, besok pagi aku akan mengajarimu lagi. Setelah mengatakan itu, Rei langsung pergi menuju sekte. Ji Cheng hanya bisa melihat kepergian Rei dengan mata yang sedikit sedih. Rei mendarat di halaman bangunan tempat tinggal Patriark. Rei berjalan memasuki bangunan tersebut. Saat Rei akan masuk, seseorang berteriak memanggilnya. Tuan Rei. Rei berbalik dan mendapati orang yang memanggilnya adalah Liner. Apa ada sesuatu? Tanya Rei. Dari mana saja Tuan Rei seharian? Aku habis mengajari Ji Cheng beberapa keterampilan, balas Rei. Ji Cheng, apa itu anak kecil sebelumnya? Rei menganggukkan kepalanya, lalu Rei menceritakan dirinya yang mengajari Ji Cheng keterampilan dasar pembentukan tubuh fisik. Rei juga menceritakan tempat tinggal yang ditempati oleh Ji Cheng pada Liner. Tuan Rei, apa kamu ingin mendengar sesuatu tentang anak itu? Ucap Liner. Sesuatu? Apa itu? Tanya Rei sedikit tertarik. Saat Tuan Rei pergi dengan anak kecil itu sebelumnya, beberapa murid sekte yang Tuan Rei ajarkan mengatakan kalau anak kecil itu adalah pembawa sial. Rei merajut alisnya. Apa ada lagi? Aku sempat menanyakan hal itu pada murid yang berbicara itu. Dia mengatakan kalau anak kecil itu merupakan anak dari seorang penguasa besar, akan tetapi karena bakat dan fisik yang lemah, orang tuanya membuangnya dan mengatakan kalau dirinya adalah pembawa sial. Rei mengelus dagunya dan sedikit menganggukkan kepalanya. Ternyata Ji Cheng memiliki masa lalu yang cukup menyedihkan. Lalu, apa kamu juga mengetahui bagaimana bisa dia ke tempat ini? Aku tidak tahu ini benar atau tidak. Beberapa murid mengatakan kalau anak itu diajak oleh salah satu tetua sekte untuk ke tempat ini, akan tetapi setelah beberapa hari kemudian, tetua sekte yang membawa anak itu mati dibunuh. Semua orang yang mendengar itu mulai menyalahkan anak itu, atas kematian tetua tersebut. Rei tiba-tiba berbalik membelakangi Liner. Terima kasih Liner, karena sudah memberitahuku, tapi aku rasa Ji Cheng tidak bersalah. Setelah mengatakan itu, Rei berjalan masuk ke dalam bangunan, meninggalkan Liner sendirian. Ya, aku rasa itu juga tidak mungkin, ucap Liner. Rei masuk ke dalam kamar tamu yang sudah disiapkan oleh Patriark. Rei berjalan mendekati ranjang lalu duduk di atasnya, lalu merebahkan tubuhnya ke tempat tidur. Rei memandang ke arah atas ruangan, seketika Rei kembali teringat perkataan Liner yang sebelumnya. Bagaimana bisa orang tua membuang anaknya sendiri, hanya karena tidak mencapai harapan mereka? Cahaya putih dan ungu bersinar di tangan Rei, lalu muncul seekor harimau putih kecil dan singa ungu kecil secara bersamaan. Kedua binatang kecil itu berdiri di atas perut Rei, kedua tangan Rei mengelus kepala dua binatang kecil itu. Aku ingin membantunya, akan tetapi aku masih banyak hal untuk diselesaikan. Rei melihat singa ungu kecil di perutnya dan sekilas, sebuah pemikiran terbesit di pikirannya.
Singa kecil, aku memiliki sebuah misi penting untukmu. Rei berkata dengan tersenyum tipis. Singa ungu kecil itu menundukkan kepalanya, menyatakan kalau dirinya siap menerima misi yang diberikan oleh Rei. Setelah itu Rei membuka menu sistem miliknya dan setelah membeli beberapa barang, Rei beristirahat. Keesokan harinya, Rei langsung pergi ke tempat tinggal Ji Cheng. Saat Rei terbang di atas hutan dekat tempat tinggal Ji Cheng, Rei melihat pria kecil itu sudah duduk menunggunya di depan rumah. Rei mendarat di dekat Ji Cheng. "Apa kamu sudah siap?" tanya Rei. "Ya, Tuan." Rei membawa Ji Cheng terbang menuju danau tempat mereka berlatih kemarin. Setelah sampai di danau, Rei menyuruh Ji Cheng untuk membaca buku manual teknik budidaya yang dia berikan sebelumnya. Untuk kali ini, Rei akan mengajari Ji Cheng cara menggunakan teknik budidaya fisik yang dia berikan kemarin. Teknik budidaya ini sedikit berbeda dengan teknik budidaya lain. Teknik ini akan melatih tubuhmu menjadi sangat kuat, dan cara melatih teknik ini adalah menerima serangan atau tekanan dari luar. Rei menggunakan sedikit aura miliknya untuk menekan Ji Cheng sampai berlutut di atas tanah. Gunakan semua kekuatan dan pengetahuan yang kamu miliki, untuk bertahan dari tekanan ini. Ucap Rei. Ji Cheng menggenggam erat tangannya dan memukul tanah di dekatnya. Perlahan tubuh Ji Cheng kembali berdiri. Kedua kakinya bergetar menahan tekanan dari aura yang dilepaskan Rei. Setelah 1 menit lebih, Ji Cheng berhasil berdiri dengan kedua kakinya yang gemetar. Ji Cheng melihat Rei dengan tersenyum puas. Rei menambahkan sedikit tekanan auranya dan seketika, Ji Cheng kembali berlutut lagi. "Fokuskan pikiranmu," ucap Rei. Setelah itu, Rei terus melatih Ji Cheng sampai Ji Cheng kehabisan tenaganya. Rei memberikan Ji Cheng waktu istirahat untuk memulihkan dirinya dan melakukannya lagi ketika tenaga Ji Cheng sudah kembali pulih. Rei terus melakukan pelatihan itu pada Ji Cheng sampai matahari terbenam dan ketika kegelapan mulai menghiasi langit, Rei menghentikan pelatihan. "Baiklah, sudah cukup untuk hari ini." Ji Cheng tergeletak di atas tanah dengan tubuh penuh keringat, wajahnya tidak menunjukkan kelelahan melainkan kepuasan. Walaupun Ji Cheng hanya mengalami sedikit peningkatan dalam pelatihannya, dia tetap terus melakukannya dengan penuh semangat. Lalu, Rei membawa Ji Cheng ke tempat tinggalnya. Saat sampai di gubuk tempat tinggal Ji Cheng, Rei memberikan sebuah pil hijau ke Ji Cheng. "Makan pil itu sebelum tidur. Setelah memakan pil itu kekuatanmu akan kembali secara bertahap." Ji Cheng menganggukkan kepalanya, "Terima kasih Tuan." Setelah memberikan pil itu, Rei langsung terbang meninggalkan gubuk tersebut menuju ke arah sekte. Keesokan harinya, Rei datang sedikit lebih pagi dan menyiapkan beberapa makanan untuk sarapan Ji Cheng. Setelah Ji Cheng bangun dan sarapan, Rei membawanya terbang ke pinggir danau untuk berlatih lagi. Setelah matahari terbenam, Rei kembali membawa Ji Cheng ke gubuk lalu memberikan pil hijau untuk Ji Cheng makan. Setelah memberikan pil itu, Rei langsung terbang menuju arah sekte. 1 minggu kemudian, setelah 1 minggu melatih Ji Cheng, Rei mulai merasakan perbedaan yang sangat jelas terlihat pada Ji Cheng. Dalam 1 minggu ini, Ji Cheng sudah menembus tingkatan kesengsaraan surgawi. Tubuh Ji Cheng yang sebelumnya sangat lemah, kini sudah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ji Cheng berdiri di depan sebuah batu yang sedikit lebih besar darinya, tangan Ji Cheng ditarik ke belakang, cahaya putih bersinar di tangannya yang di belakang. Ji Cheng memukul ke arah batu di depannya itu dan terlihat jelas 10 gelombang putih melingkari tangannya. Pukulan Ji Cheng menabrak batu dan terjadi ledakan. Boom! Batu yang sedikit lebih besar darinya itu, berubah menjadi serpihan kecil. "Bagus, dalam 1 minggu ini peningkatanmu menjadi sedikit lebih cepat, akan tetapi itu masih jauh dari kata cukup." Rei berjalan mendekati Ji Cheng. "Hehe, itu semua berkat ajaran guru padaku," balas Ji Cheng. Rei menarik nafas panjang, "Sudah aku katakan, jangan panggil aku guru." Beberapa hari yang lalu, Ji Cheng tiba-tiba memanggil Rei dengan sebutan, "Guru." Rei langsung menolak panggilan tersebut dan menyuruh Ji Cheng untuk tetap memanggilnya, "Tuan." Sayangnya Ji Cheng keras kepala dan tetap memanggil Rei dengan, "Guru." Rei hanya bisa pasrah dengan sebutan itu. Tiba-tiba, Rei teringat dengan seseorang yang selalu dia panggil dengan guru.
Hah, akhirnya aku bisa mengerti dengan apa yang dirasakan oleh guru, gumam Rei. Tiba-tiba, Rei mendengar suara langkah kaki yang mendekatinya. Rei menggunakan indera persepsinya dan merasakan ada 5 orang yang mendekatinya dari arah sekte dan 1 orang lagi terbang di atas langit. Rei merasakan kalau kelima orang tersebut memiliki kekuatan tingkat kaisar alam dan satunya memiliki tingkat prajurit surgawi. Hahaha, di sini ternyata kau bersembunyi. Rei berbalik untuk melihat sumber suara dan mendapati 5 orang berjalan mendekati dirinya dan Ji Cheng. Rei tersenyum tipis melihat kelima orang itu. Kelima orang itu adalah orang yang ingin membunuh Ji Cheng sebelumnya. Rei bisa merasakan satu tatapan lain dari atas langit yang sedang memperhatikannya. Selalu saja ada anjing liar yang ingin menggigitku, gumam Rei. Chapter 204. Memperlihatkan gerakan. Kelima orang itu menatap Rei dengan dingin, sedikit senyuman mengejek terlihat di wajah mereka. Ternyata kalian berdua bersembunyi di sini, pantas saja aku tidak melihat kalian berada di sekte, ucap salah satu dari kelima orang itu. Rei tersenyum tipis, untuk apa serangga seperti kalian mencari kami berdua? Kelima orang itu tertawa mendengar perkataan Rei. Rei menaikkan sedikit alisnya, apa ada yang lucu dari perkataanku? Sungguh menggelikan mendengar ejekan dari orang yang akan mati, jawab salah satu dari mereka. Ji Cheng mencengkeram sedikit pakaian Rei, guru, apa yang harus kita lakukan? Rei mengusap kepala Ji Cheng, tenanglah dan perhatikan apa yang akan aku lakukan. Rei berjalan mendekati kelima orang itu, melihat Rei berjalan mendekat, kelima orang itu melangkah mundur dengan hati-hati. Dari perkataan kalian barusan, kalian mengatakan bahwa aku akan mati, tapi kalian berlima tidak akan bisa melakukan itu. Hehe, memang benar kami tidak bisa, akan tetapi senior kami pasti bisa melakukan itu. Rei berhenti berjalan dan jarak Rei dengan kelima orang itu hanya beberapa langkah. Kalian mengatakan itu seakan tidak ada aturan di sekte, bukankah di sekte akan mendapatkan hukuman yang berat jika membunuh seseorang yang berada di sekte? Kelima orang itu tertawa lantang. Memang benar, jika membunuh sesama murid sekte akan mendapatkan hukuman, akan tetapi siapa kalian berdua? Kalian berdua bukanlah murid dari sekte Matahari Hijau, aku bisa memastikannya karena tidak pernah melihat wajahmu, orang yang berbicara itu menunjuk wajah Rei. Rei memikirkan perkataan orang itu dan merasa itu cukup masuk akal, Ji Cheng bukan bagian dari sekte Matahari Hijau dan dirinya hanyalah seseorang dari luar, dalam aturan sekte tidak apa-apa membunuh seseorang dari luar sekte dengan alasan mempertahankan diri. Perkataanmu memang ada benarnya, tapi, bagaimana cara kalian membunuhku? Apa dengan bantuan orang di atas sana? Rei melihat ke atas langit. Kelima orang itu langsung terkejut, karena Rei bisa mengetahui orang yang datang bersamaan dengan mereka. Bukankah senior memiliki kemampuan bersembunyi yang tinggi? Kenapa dia bisa diketahui dengan mudah? Bisik salah satu dari kelima orang itu. Keempat yang lainnya tidak bisa menjawab pertanyaan dari teman mereka itu, karena mereka tidak mengetahui bagaimana cara Rei bisa mengetahuinya. Rei kembali menatap kelima orang itu. Kalian sudah membuang banyak waktu pelatihan kami. Di tangan Rei muncul cahaya putih yang sama seperti Ji Cheng saat latihan, cahaya itu berkumpul dan membentuk 10 lingkaran putih yang melapisi tangan kanan Rei. Ji Cheng, perhatikan baik-baik apa yang aku lakukan. Kaki kiri Rei sedikit melangkah ke depan, tangan kanan Rei ditarik ke belakang, 10 lingkaran putih yang melingkar di tangan Rei berkumpul menjadi satu dan membentuk satu lingkaran putih yang cukup besar. Rei menggenggam erat tangannya dan memukul ke arah kelima orang itu. Wuung, gelombang putih terbentuk dari pukulan Rei dan mengenai kelima orang itu. Kelima orang itu langsung terpental jauh dan menabrak beberapa pohon hingga berhenti, tubuh mereka tidak mendapatkan luka, akan tetapi mata, hidung, telinga dan mulut mereka mengeluarkan banyak darah, hingga membuat mereka pingsan. Dari atas langit, sebuah siluet terbang dengan cepat mendekati Rei, siluet itu mendarat tidak jauh dari Rei dan menampilkan seorang pemuda berpakaian biru. Ternyata kamu memiliki kekuatan yang cukup besar, ucap pemuda berpakaian biru.
Ji Cheng berlari mendekati Rei dan menggenggam sedikit pakaian Rei. Guru, dia adalah senior Rugang, dia masuk daftar murid terkuat di sekte luar. Rei menepuk kepala Ji Cheng, tenanglah, mereka tidak akan bisa mengalahkanku, bahkan jika ada ratusan dari mereka. Pemuda berpakaian biru itu tertawa mengejek, kesombonganmu patut dipuji. Pemuda itu mengeluarkan pedang biru yang memiliki hawa dingin yang kuat, seketika di sekitar mereka bertiga langsung menjadi dingin. Rei mengangkat satu tangannya dan di tangannya itu muncul sebuah api kecil, dengan cepat suhu dingin yang menyelimuti Rei dan Ji Cheng langsung menghilang. Cukup menarik, ternyata kamu memiliki elemen api. Rei mengangkat tangannya dan seketika api kecil itu melayang di atas kepala Ji Cheng. Ji Cheng, mundur sedikit lebih jauh dan perhatikan gerakan yang akan aku lakukan. Baik guru. Ji Cheng langsung berlari menjauh dari Rei dan memperhatikan dari jarak yang cukup jauh, api kecil itu terus mengikuti Ji Cheng dan melindunginya dari hawa dingin. Aku sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih padamu karena sudah datang kemari, dengan adanya dirimu dan kelima orang itu, aku bisa menunjukkan beberapa gerakan yang akan berguna bagi latihan Ji Cheng nanti. Cahaya putih kembali muncul dan melapisi tangan Rei. Rei memukul ke arah pemuda berpakaian biru itu dan sebuah ilusi naga putih muncul dan melaju dengan cepat ke arahnya. Pemuda berpakaian biru itu langsung menggunakan keterampilan pedang miliknya untuk melawan ilusi naga putih itu, kedua serangan itu bertemu dan membuat sebuah ledakan yang cukup besar. Pemuda berpakaian biru itu langsung terpental jauh dan menabrak beberapa pohon sampai berhenti, tubuhnya mendapatkan banyak luka yang membasahi pakaiannya. Sedangkan Rei masih berdiri di tempatnya tanpa mundur satu langkah pun, cahaya putih masih melapisi tubuhnya dan sebuah ilusi naga putih kecil melingkari lengannya. Wow, guru sangat mengagumkan, satu serangan guru bisa mengalahkan senior Rugang. Ji Cheng menatap Rei dengan takjub. Tiba-tiba satu siluet lain terbang dengan cepat dan mendarat di depan Rei, siluet itu merupakan seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian seorang tetua sekte. Tuan, maafkan atas perilaku muridku, aku mohon Tuan melepaskan muridku. Rei merajut alisnya, melepaskannya. Kau pikir akan semudah itu? Tuan, aku menghormatimu karena tamu yang diundang oleh leluhur Wang, jadi jangan melewati batasanmu. Haha, batasan. Orang seperti dirimu mengatakan batasan padaku, sungguh lelucon. Wajah tetua sekte itu langsung cemberut, sedikit kemarahan terlihat di matanya yang menatap dingin Rei. Tetua itu langsung berbalik dan terbang menuju pemuda berpakaian biru itu, tetua itu mengangkat pemuda itu dan berniat untuk pergi dari tempat itu. Apa aku menyuruhmu untuk pergi? Tetua itu langsung berbalik menatap Rei. Nak, jangan melewati batasanmu atau kau akan menyesalinya, tetua itu menaikkan nadanya. Oh, apa sekarang kau ingin mengancamku? Ucap Rei. Tetua itu melepaskan aura miliknya yang berada di tingkat Dewa Bumi, seketika aura intimidasi menyebar dan menekan Rei juga Ji Cheng berada tidak jauh dari mereka. Anak muda sepertimu harus dihajar terlebih dahulu agar bisa mengerti, ucap tetua itu. Senyuman di wajah Rei menghilang, tatapannya menjadi dingin dan perlahan aura naga miliknya keluar dan menekan balik aura tetua itu. Seharusnya akulah yang mengatakan itu. Kau sudah mengetahui kalau muridmu bersalah dan masih ingin mengancamku. Rei meningkatkan lagi tekanan aura naga miliknya, hingga membuat kedua orang itu kesulitan untuk menggerakkan tubuh mereka. Rei memukul ke arah tetua sekte itu dan sebuah gelombang putih melesat cepat ke arahnya, dengan adanya tekanan aura naga milik Rei, tetua itu tidak bisa menghindari gelombang tersebut dan hanya bisa membuat lapisan pelindung dari Qi dan melemparkan muridnya menjauh darinya. Boom! Sebuah garis memanjang tercetak, menghancurkan semua pohon hingga membentuk sebuah lubang yang memanjang. Di ujung lubang itu, tetua itu tergeletak dengan tubuh yang dipenuhi dengan darah, satu lengannya menghilang. Ledakan besar itu menarik perhatian semua orang yang berada di sekte, dengan cepat para tetua sekte terbang mendekati asal ledakan. Setelah para tetua itu sampai di tempat terjadinya ledakan, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Salah satu tetua sekte tergeletak di tempat ledakan dengan satu lengannya yang menghilang dan di tempat lainnya,
mereka melihat seorang pemuda berpakaian putih dan bisa melihat asal dari serang itu dari pemuda tersebut. Bukankah itu Tuan Rei? Ucap salah satu tetua. Ya, kenapa dia bisa ada di sini? Apa ini semua ulahnya? Tanya tetua lain. Para tetua itu pun langsung terbang mendekati tetua yang terluka itu dan memberikan pil untuk meredakan lukanya, dan beberapa tetua yang lain terbang mendekati Rei untuk menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Rei menceritakan semua kejadian pada para tetua apa yang terjadi. Para tetua itu pun marah pada tetua yang terluka itu karena sudah memperlakukan tamu leluhur Wang dengan tidak hormat. Tidak lama kemudian, Patriark Sekte datang bersama dengan Liner, Futong dan dua gadis naga. Futong yang mengetahui kalau Rei diserang langsung menjadi marah dan ingin membunuh tetua tersebut, akan tetapi Rei menghentikannya. Rei mengatakan untuk membiarkan Patriark Sekte yang menyelesaikan masalah ini. Setelah itu Rei membawa Ji Cheng pergi dari tempat itu. Liner, Futong dan kedua gadis naga mengikuti Rei, meninggalkan Patriark dan para tetua sekte. Chapter 205, Murid Pertama. Rei dan Ji Cheng mendarat di depan tempat tinggal Ji Cheng, keempat orang lainnya mendarat di belakang Rei secara bersamaan. Ji Cheng, dalam pertarunganku tadi, apa yang bisa kamu dapatkan setelah melihatnya? Tanya Rei. Dari gerakan yang guru perlihatkan saat bertarung tadi, aku bisa merasakan kalau itu teknik yang sama dengan apa yang aku pelajari. Rei menganggukkan kepalanya. Benar, 3 gerakan yang aku perlihatkan sebelumnya adalah 3 gerakan inti dari teknik serangan yang sedang kamu pelajari. Keempat orang yang berada di belakang Rei terkejut dengan percakapan kedua orang itu, terlebih lagi Ji Cheng yang memanggil Rei dengan sebutan, Guru. Nona Lin, apa yang mulia mengangkat anak itu sebagai muridnya? Tanya Futong. Jangan tanya padaku, aku juga baru tahu soal ini, jawab Liner. Futong berbalik menatap kedua wanita naga dan kedua wanita itu mengangkat bahu mereka, menandakan mereka juga tidak mengetahuinya. Saat Futong yang kebingungan, Liner berjalan mendekati Rei dan Ji Cheng. Tuan Rei, aku ingin menyampaikan pesan Nona Suying, dia mengatakan sudah waktunya untuk pergi. Setelah mendengar perkataan Liner, Rei menundukkan kepalanya sambil menghembuskan nafas panjang. Rei menatap Ji Cheng dan menepuk pundaknya. Ji Cheng, sudah saatnya untukku pergi dari sekte ini, untuk selanjutnya kamu akan berlatih sendiri dan menentukan sendiri jalan yang akan kamu ambil. Guru, apa kamu akan pergi? Wajah Ji Cheng terlihat sedih. Ya, aku tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi atau tidak, tapi, jika kita bertemu lagi, aku ingin kamu menjadi seseorang yang kuat. Jari telunjuk Rei menyentuh dahi Ji Cheng, cahaya hijau bersinar dari ujung jari Rei dan masuk ke dalam kepala Ji Cheng. Itu adalah keterampilan tinju kaisar perang. Sebelum kamu menggunakan teknik itu, kamu harus terlebih dahulu menguasai teknik yang kamu pelajari saat ini. Lengan Rei mengeluarkan cahaya ungu dan seekor singa kecil berwarna ungu muncul. Ji Cheng, sebagai murid pertamaku, aku ingin memberikanmu singa kecil ini untuk kamu rawat, di masa depan mungkin singa ini akan banyak membantumu. Untuk pertama kalinya Rei mengakui Ji Cheng sebagai muridnya. Ji Cheng sangat senang dengan itu, akan tetapi kesenangan itu tidak bertahan lama karena Ji Cheng mengetahui kalau dirinya tidak akan lagi bertemu dengan Rei. Guru, apa aku bisa ikut bersamamu? Tanya Ji Cheng. Ji Cheng, aku sebenarnya ingin mengajakmu bersamaku, akan tetapi tempat yang akan aku datangi sangatlah berbahaya, untuk mempertahankan diriku sendiri saja sangatlah sulit. Tapi, jika kamu tetap ingin bersamaku, kamu harus berlatih dengan giat hingga menjadi kuat dan menyusulku. Ji Cheng menganggukkan kepalanya sambil menangis. Tanda segel ungu di tangan Rei perlahan memudar dan menghilang, kemudian tanda ungu yang menghilang itu muncul di lengan Ji Cheng. Ji Cheng langsung terkejut dengan kemunculan tanda ungu yang berada di lengannya. Tanda apa ini? Ucap Ji Cheng. Tenanglah, itu adalah tanda ikatanmu dengan singa ungu kecil itu dan mulai saat ini dan seterusnya, kalian akan terus bersama. Selepas itu Rei menyuruh Ji Cheng untuk memberikan singa kecil itu sebuah nama. Ji Cheng memberikan singa itu nama, Zubing. Singa kecil itu menjadi lebih bersemangat setelah menerima nama dari Ji Cheng.
Setelah itu Rei memberikan beberapa pil dan uang untuk Ji Cheng gunakan dalam pelatihannya. Ji Cheng hampir menjatuhkan rahangnya setelah memeriksa isi dari cincin penyimpanan yang diberikan oleh Rei. Baiklah, Ji Cheng, sudah saatnya untukku pergi. Aku harap di pertemuan kita nanti kamu sudah menjadi orang yang kuat. Tuan, apa kita akan bisa bertemu lagi? Rei tersenyum, jika takdir menginginkan kita untuk bertemu. Setelah mengatakan itu Rei langsung berbalik dan terbang menuju arah sekte, meninggalkan Ji Cheng sendirian di gubuknya. Saat sedang terbang menuju arah sekte, Liner terbang mendekati Rei yang berada di depan. Tuan Rei, apa anak kecil tadi muridmu? Tanya Liner. Ya, dia adalah murid pertamaku, apa ada masalah? Tidak, hanya saja anak itu terlalu biasa untuk menjadi muridmu. Rei tersenyum tipis, Nona Lin, mungkin di mata orang lain dia terlihat biasa saja, tapi bagiku, dia anak yang sangat luar biasa. Mungkin, suatu hari nanti dia akan menjadi sosok besar yang disegani oleh semua orang. Apa kamu tidak terlalu berlebihan, Tuan Rei? Entahlah, itu semua hanyalah apa yang aku pikirkan. Aku tidak tahu apakah itu akan terjadi atau tidak, tapi yang pasti dia bukan anak biasa yang seperti kamu pikirkan. Lalu, kenapa Tuan Rei tidak membawanya bersama kita? Aku ingin dia menentukan sendiri jalan seperti apa yang dia inginkan, juga, jika dia mengikuti kita, dia tidak akan mendapatkan banyak pengalaman hidup dan perkembangannya tidak akan maju. Rei menyadari kalau Ji Cheng membutuhkan sesuatu agar kecepatan kultivasinya meningkat, dan hal itu bisa dia dapatkan dari pengalaman hidup, seperti seorang rival atau musuh, yang tidak akan bisa dia dapatkan jika mengikuti Rei. Pinggir danau dekat hutan. Belasan orang berdiri di tempat ledakan yang Rei ciptakan. Satu orang memegangi kepalanya dengan satu tangan, wajah orang itu terlihat masam dengan sedikit kekesalan. Orang itu tidak lain adalah Patriark Sekte. Patriark Sekte mengangkat kepalanya dan menatap tetua yang Rei serang sebelumnya. Tatapan Patriark ke tetua itu sangatlah dingin. Apa kau tahu siapa orang yang kau singgung barusan? Tanya Patriark. Dia adalah tamu yang dibawa oleh leluhur Wang, jawab tetua itu. Jika hanya tamu leluhur Wang saja aku mungkin masih bisa membantumu untuk menyelesaikannya. Tapi, orang yang kau ganggu barusan bukanlah orang yang seharusnya kau singgung. Patriark memberitahukan pada semua tetua kalau identitas Rei adalah seorang tuan muda dari sebuah keluarga kuno, yang mana keluarga tersebut sangatlah kuat dan bahkan ras naga tidak berani menyinggungnya. Patriark, dari mana kamu mendapatkan informasi itu? Tanya salah satu tetua. Leluhur Wang sendiri yang memberitahukanku itu semua. Leluhur juga mengatakan untuk tidak membuat masalah pada pemuda tersebut, atau sekte ini akan mendapatkan masalah yang serius. Patriark, aku rasa leluhur Wang hanya sedang bercanda, ucap tetua lain. Patriark menatap tetua yang berbicara itu, seketika tetua itu langsung diam dan menundukkan kepalanya. Awalnya aku juga memikirkan hal yang sama sepertimu, tapi setelah melihat salah satu pengawal pemuda itu yang memiliki kekuatan lebih besar dari Dewa Ilahi, aku langsung mempercayai perkataan leluhur Wang. Semua tetua itu langsung mematung, terlebih tetua yang menyerang Rei sebelumnya, wajahnya sudah memutih dengan ketakutan yang terlihat jelas di matanya. Patriark menatap tetua yang wajahnya memutih itu. Walaupun dirimu tetua sekte, aku tidak bisa banyak membantumu atau sekte ini akan mendapatkan banyak masalah. Jadi, aku hanya bisa berdoa untuk keselamatanmu. Patriark, bukankah pemuda itu mengatakan untuk menyerahkan semua masalah ini padamu? Teriak salah satu tetua. Wajah tetua yang memutih itu langsung kembali cerah, sebuah harapan muncul di depan matanya. Memang terdengarnya seperti itu, tapi di balik perkataannya itu, dia ingin aku untuk menghukummu, sesuai aturan sekte kamu harus dipenjarakan dalam menara selama 10 tahun. Wajah tetua sekte kembali memutih dan ketakutan terlihat jelas di matanya. Ketakutan itu berasal dari menara yang disebutkan oleh Patriark. Patriark, apa tidak ada hukuman yang lebih ringan? Tanya tetua itu. Itu adalah hukuman yang paling ringan yang bisa aku berikan untukmu, lalu untuk muridmu, dia juga akan dikurung di sana selama 5 tahun. Patriark melirik beberapa tetua yang berada di sampingnya,
bawa dia dan muridnya ke menara. Baik Patriark. Setelah mengatakan itu, Patriark langsung berbalik dan terbang menuju arah sekte. Saat Patriark memasuki wilayah sekte, Patriark melihat dari kejauhan Rei dan yang lainnya berada di halaman tempat tinggalnya. Dengan cepat Patriark langsung menuju ke tempat itu. Saat Patriark mendarat di halaman, dia melihat leluhur Wang dan seorang pria tua lain yang berada di sampingnya. Kedua orang tua itu sedang berbicara dengan Rei. Patriark sudah ketakutan kalau Rei memberitahukan masalah barusan pada leluhur Wang. Tidak lama kemudian Rei berbalik ke arah Patriark dan memanggilnya untuk mendekat. Seketika jantung Patriark berdetak kencang. Patriark, apa kamu sudah menyelesaikannya? Tanya Rei. Patriark melirik leluhur Wang dan mendapati ekspresi wajahnya terlihat biasa saja, seakan tidak peduli dengan masalah yang dibicarakan Rei. Tenang saja Tuan, aku sudah menghukum tetua itu dengan berat bersama dengan muridnya. Rei menganggukkan kepalanya. Bagus, Patriark memang sangat bisa diandalkan. Lalu, aku ingin mengucapkan terima kasih pada Patriark karena sudah menyambut kami. Sudah saatnya bagiku dan yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Haha, tidak usah dipikirkan Tuan, kami akan selalu menyambut Tuan. Rei membalasnya dengan senyuman tipis. Setelah itu, Rei mengeluarkan Profound Arc miliknya. Seketika sebagian sekte menjadi gelap karena tertutupi oleh Profound Arc milik Rei. Rei berbalik menatap Zhu Wang dan John Stein. Senior Wang, Senior John, terima kasih karena sudah membantuku sebelumnya. Kedua orang tua itu menganggukkan kepala mereka. Tidak usah dipikirkan, balas Zhu Wang. Tiba-tiba siluet hitam melesat cepat dari kejauhan dan mendarat di dekat John Stein. Saat Rei melihat sosok di balik siluet hitam itu, Rei langsung terkejut. Frank, Chapter 206, Meninggalkan Bintang Hijau Timur. Rei menatap pria tampan berambut pirang di dekat John Stein. Wajah pria itu sangat tidak asing bagi Rei. Frank, bagaimana bisa kamu ada di sini? Tanya Rei. Pria berambut pirang itu menatap Rei yang sedang menanyainya. Sedikit kejutan terlihat di wajah pria itu. Tuan Rei, bagaimana bisa kamu ada di sini? Pria itu bertanya balik. Tiba-tiba John Stein tertawa dan menepuk pundak Frankie. Nak, dia adalah cucuku, sepertinya kalian berdua saling mengenal satu sama lain. John Stein berbicara seolah tidak mengetahui hubungan kedua orang itu. Kakek, dia adalah pemuda yang pernah aku ceritakan pada kakek sebelumnya, bisik Frankie. John Stein menganggukkan kepalanya, ternyata begitu. Senior John, Frank adalah cucumu. Tanya Rei penasaran. Ya, dia adalah cucuku. John Stein berbalik menghadap Frankie dan menanyakan tujuan mendatanginya. Kakek, aku menerima pesan darurat dari ayah yang berada di alam dewa, dia mengatakan harus memberikan surat ini secepatnya ke kakek. Frankie mengeluarkan selembar surat dari cincin penyimpanan miliknya, lalu memberikan surat itu ke John Stein. John Stein mengambil surat itu dan langsung membacanya. Saat John Stein membaca surat itu, kerutan di dahinya bertambah. Pria tua, apa yang ada dalam surat itu hingga membuat wajahmu menjadi sejelek seperti itu, ejek Zhu Wang. Rei dan yang lainnya juga menjadi penasaran dengan isi dari surat tersebut, yang dapat membuat ekspresi wajah John Stein berubah menjadi jelek. Wang, sepertinya kita harus menepati janji kita pada Kaisar Naga Api, ucap John Stein. Zhu Wang merajut alisnya, apa maksudmu? John Stein memberikan surat itu ke Zhu Wang dan menyuruhnya untuk membaca isi surat tersebut. Setelah Zhu Wang membaca isi surat itu, wajahnya juga berubah menjadi masam. Rei dan yang lainnya menjadi semakin penasaran dengan isi dari surat tersebut. Senior Wang, apa isi dari surat itu? Tanya Rei. Dalam surat ini mengatakan akan ada perang besar yang terjadi di alam dewa, dan itu semua dipicu oleh satu orang, dia adalah pemimpin seluruh ras manusia di alam dewa, semua orang memanggilnya dengan sebutan Permaisuri Es, jelas Zhu Wang. Perang besar, bukankah Bai Long sedang menuju ke alam dewa? Ucap Rei khawatir. Tenanglah, temanmu masih memiliki waktu cukup lama untuk sampai ke alam dewa, tapi, kemungkinan besar saat dia sampai ke alam dewa, dia akan terlibat dengan perang itu. Tuan, aku tidak menyarankanmu untuk pergi ke alam dewa sekarang,
apalagi terlibat dengan perang itu. Su Ying berjalan mendekati Rei. Apa yang dikatakan wanita ini benar, kamu tidak perlu memikirkan apa yang terjadi di alam dewa, untuk temanmu serahkan saja pada kami berdua, kami akan melindunginya, ucap John Stein. Ketiga orang itu tidak mengetahui kalau penyebab terjadinya perang itu adalah Rei, dan juga yang bisa menghentikan perang itu hanyalah Rei seorang. Selepas itu John Stein dan Zhu Wang mengucapkan beberapa kata perpisahan pada Rei dan yang lainnya dan langsung bergegas untuk pergi. Saat John Stein akan melompat terbang, dia berhenti lalu berbalik menghadap Rei. Nak, aku ingin meminta satu permintaan padamu. Apa itu senior? Tolong bawa cucuku bersamamu. Dia tidak memiliki banyak pengalaman, mungkin setelah ikut berpetualang bersamamu dia bisa mendapatkan banyak pengalaman. Frankie langsung terkejut dengan perkataan kakeknya itu dan langsung memotongnya. Kakek, apa maksudmu? Teriak Frankie. Rei tersenyum kecil, baiklah, aku akan membawanya bersamaku, aku melakukannya karena senior sudah menolongku dan juga akan menolong Bai Long, jadi aku hanya bisa melakukan ini sebagai ucapan terima kasih. Setelah mendengar ucapan itu dari mulut Rei, John Stein dan Zhu Wang langsung terbang meninggalkan sekte, menuju arah pelabuhan ruang yang berjarak cukup jauh dari tempat ini. Frankie mematung di tempatnya berdiri dan perlahan berbalik menghadap Rei dengan senyuman canggung. Rei menghembuskan nafas sambil menggelengkan kepalanya. Tidak perlu setegang itu Frank, ucap Rei. Frankie hanya bisa membalasnya dengan tawa canggung. Frank, bagaimana kamu bisa ada di planet ini? Tanya Rei penasaran. Pertanyaan ini terus terpikirkan di kepala Rei saat pertama melihat wajah Frankie. Tempat planet pertama kita bertemu bukanlah tempat asalku, di sana hanyalah keluarga cabang dan aku tinggal di sana selama 5 tahun, akan tetapi 1 tahun yang lalu, kakek menjemputku dan membawaku ke sini. Rei memperhatikan Frankie dan menyadari kalau tingkat kultivasinya meningkat drastis. Tingkat kultivasi Frankie sekarang berada di tingkat Dewa Bumi tahap menengah. Frankie menjelaskan kalau tingkat kultivasi meningkat drastis karena dia berhasil membuka segel yang berada di tubuhnya dan dengan cepat kultivasinya langsung meningkat. Saat Rei dan Frankie sedang asik berbicara, Su Ying langsung memotongnya. Tuan, sudah waktunya kita untuk pergi. Aku sudah menemukan tempat yang pas untuk menjadi tempat pelatihan Tuan. Tempat yang tepat. Di mana itu? Tanya Rei. Bintang Biru Utara, tempat binatang iblis berkumpul. Frankie langsung menelan air ludahnya, setelah mendengar nama bintang yang diucapkan oleh Su Ying. Ada apa Frank? Tanya Rei. Apa kita akan ke tempat itu? Di sana merupakan tempat di mana binatang iblis tumbuh besar, dikatakan jumlah binatang iblis di sana tidak terhitung dan akan terus ada. Rei yang mendengar itu tidak takut sama sekali melainkan menjadi lebih tertarik dan semakin ingin ke tempat itu. Frankie yang melihat wajah Rei yang bersemangat menjadi bingung. Baiklah, sepertinya kita sudah menemukan tempat tujuan kita, jadi kita tidak perlu membuang banyak waktu dan langsung pergi. Rei langsung terbang menuju Profound Ark hitam yang melayang di atas sekte, lalu disusul oleh Futong, Liner dan yang lainnya. Sedangkan untuk Frankie, dia masih berdiri diam di tempatnya sambil menatap ke atas. Aku tidak tahu, apakah keputusan kakek untuk menyuruhku ikut benar atau tidak. Setelah itu Frankie terbang menyusul Rei ke Profound Ark di atas sekte, menyisakan Patriark Sekte seorang diri di halaman besar itu. Akhirnya mereka semua pergi, setidaknya sekte ini kembali normal lagi, gumam Patriark. Rei dan yang lainnya sudah mendarat di atas Profound Ark. Setelah memeriksa semua orang sudah naik ke atas Profound Ark, Rei langsung menjalankan Profound Ark ke arah pelabuhan ruang, meninggalkan pulau melayang yang besar itu. Rei menatap pulau besar yang melayang itu, kenangan Ji Cheng yang berlatih bersamanya terlintas di pikiran Rei. Ji Cheng, aku harap di pertemuan kita nanti, kamu sudah menjadi seseorang yang kuat dan tidak dipandang sebelah mata lagi, gumam Rei. Di belakang Rei terdengar suara langkah kaki yang mendekat, Rei berbalik dan mendapati orang tersebut adalah Frankie. Frank, Tuan Rei, terakhir kali kita bertemu kekuatanmu berada di bawahku, tapi dalam waktu singkat kekuatan sudah jauh melampauiku, aku sempat berpikir kalau dirimu adalah rivalku,
tetapi aku terlalu melebihkan diriku karena sudah memandingkan diriku padamu. Rei tersenyum kecil, Frank, aku memang memiliki kekuatan yang besar, tapi itu tidak sebesar yang kamu pikirkan. Kekuatan yang aku miliki tidak bisa melindungi orang terdekatku dan untuk melindungi diriku sendiri saja kesulitan. Franky mengerti dengan apa yang dimaksud dari perkataan Rei. Tanpa terasa Profound Arc Rei sudah bisa melihat kota pelabuhan ruang dari kejauhan. Liner menyarankan Rei untuk berhenti sebentar di kota pelabuhan untuk membeli bekal perjalanan, akan tetapi Rei tidak memberhentikan Profound Arc dan langsung masuk ke portal. Rei mengatakan sudah memiliki banyak bekal untuk perjalanan ini. Untuk urusan bekal atau yang lainnya, Rei bisa menggunakan toko sistem untuk membelinya dan tidak perlu untuk berhenti. Profound Arc hitam milik Rei melintas di atas kota pelabuhan dan terus melaju ke arah portal besar yang berada di tengah kota. Perlahan Profound Arc hitam itu masuk ke dalam portal dan akhirnya masuk sepenuhnya ke dalam portal tersebut. Di luar angkasa yang luas, sebuah Profound Arc hitam melaju dengan cepat. Rei berdiri di bagian depan Profound Arc, di sampingnya ada Su Ying yang memberitahukan titik koordinat tempat yang sedang mereka tuju. Tuan, aku ingin mengatakan sesuatu yang penting. Apa itu? Balas Rei. Tuan, alasan aku memilih tempat yang kita tuju, karena aku merasakan kehadiran dari 10 perintah Tuhan lain di tempat itu, tapi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Baiklah, terima kasih atas informasinya, tapi tujuan utama kita ke sana untuk pelatihan, jadi ada atau tidaknya itu tidak penting, tapi jika memang ada kita akan membebaskannya. Bintang Biru Utara. Kumpulan binatang iblis yang tidak ada habisnya berkumpul di atas sebuah gunung besar. Kekuatan binatang iblis yang paling rendah berada di tingkat Raja Dao dan yang paling kuat berada di tingkat Dewa Kekosongan. Kumpulan binatang iblis itu mengerumuni sebuah pintu besar yang memiliki banyak simbol kuno. Simbol kuno itu memiliki bentuk yang sama dengan simbol yang berada pada batu yang menyegel Su Ying. Dalam pintu itu, seorang pria yang memiliki rambut panjang yang sampai menyentuh lantai dan menutupi wajahnya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rantai yang mengikat tubuhnya hingga tidak bisa bergerak. Perlahan mata pria itu terbuka, matanya yang berwarna hijau seperti seekor predator menatap tajam ke depan. Kekeke, waktunya sudah tiba. Chapter 207. Kenangan masa lalu. Profound Arc hitam melaju dengan sangat cepat di luar angkasa yang luas. Kecepatan Profound Arc itu sangatlah cepat. Pada bagian depan Profound Arc, Rei berdiri seorang diri sambil menatap ribuan bintang yang bersinar terang di angkasa yang luas. Dalam kepala Rei banyak kenangan masa lalu yang melintas di pikirannya. Sudah 1 tahun lebih aku tidak menemui Lisa, juga sudah 2 tahun lebih aku tidak bertemu dengan Vania dan aku rasa tidak mungkin untuk bertemu dengannya lagi. Rei menyadari kalau dirinya tidak akan bisa lagi bertemu dengan Vania, karena dia tahu bahwa Vania dan dirinya sudah berada di dunia yang berbeda. Sebaiknya aku berkultivasi saja daripada memikirkan sesuatu yang seperti ini. Rei duduk di tempatnya berdiri dan secara perlahan, Rei menutup matanya. Ketika Rei sudah menutup matanya, Ki yang padat dari luar angkasa langsung berkumpul dengan cepat ke arah Rei. Dengan lambat sebuah pusaran hitam muncul di atas kepala Rei. Pusaran hitam itu menghisap Ki alam yang berada dalam jarak 10 meter dan secara lambat, Ki alam yang dihisap pusaran itu meluas dan dalam hitungan menit, Ki alam yang berada dalam jarak 1 kilometer, langsung dihisap oleh pusaran hitam di atas kepala Rei. Rei masih tetap santai melakukan kultivasi dan luas dari daya hisap pusaran hitam di atas kepalanya, terus meningkat dengan sangat cepat. Tiba-tiba Rei membuka matanya, Rei merasakan kalau ada seseorang yang sedang memperhatikannya dari belakang, lalu Rei berbalik menghadap ke belakang dan mendapati orang yang sedang memperhatikannya adalah Su Ying. Su Ying, Tuan, teknik kultivasimu sangatlah aneh, tapi aku merasa seperti pernah melihatnya. Su Ying memikirkan orang yang menggunakan teknik yang sama dengan Rei dan tidak mengingat siapa orang tersebut, seolah telah melupakannya sejak lama sekali. Rei pun menanyai Su Ying tentang teknik budidaya miliknya. Su Ying memberikan sedikit informasi tentang teknik itu yang bisa membuka sedikit wawasan Rei tentang teknik budidaya tersebut. Kalau tidak salah nama teknik itu adalah iblis pelahap bintang, ucap Su Ying.
Su Ying memikirkan lagi orang yang pernah dia lihat menggunakan teknik tersebut dan sekilas Su Ying kembali teringat siapa orang tersebut. Astaga, bagaimana bisa aku melupakan orang gila itu, gumam Su Ying. Rei yang melihat Su Ying yang menggumamkan sesuatu menaikkan sedikit alisnya. Ada apa Su Ying? Tanya Rei. Tuan, aku baru ingat siapa yang pernah menggunakan teknik iblis pelahap bintang itu. Siapa itu? Tanya Rei penasaran. Dia adalah salah satu 10 perintah Tuhan lain, namanya Gukang dan dia adalah orang tergila yang aku ketahui, akan tetapi kekuatannya berada di peringkat ketiga dari kami bersepuluh, kekuatannya hampir menyamai Tuan saat berada di masa puncak. Rei tidak bisa membayangkan orang seperti apa yang bisa membuat Su Ying menjadi serius seperti itu, terlebih lagi Su Ying mengatakan kalau orang itu adalah orang tergila yang dia ketahui. Tapi Tuan, Gukang hanya bisa menguasai setengah dari teknik iblis pelahap bintang itu, dia mengatakan kalau dirinya tidak bisa menguasai sepenuhnya teknik itu karena dirinya tidak memenuhi syarat. Syarat? Syarat apa itu? Aku tidak tahu, Gukang tidak mengatakan padaku apa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menguasai teknik itu, balas Su Ying. Baiklah. Lalu, Rei menanyakan tentang 10 perintah Tuhan yang lain pada Su Ying. Rei mendengarkan dengan tenang perkataan Su Ying yang menjelaskan tentang 10 perintah Tuhan yang lain. Rei kadang terkejut dengan apa yang diceritakan oleh Su Ying tentang para 10 perintah Tuhan lain, lalu, Rei lebih terkejut lagi setelah mengetahui kalau orang terkuat dari 10 perintah Tuhan adalah seorang wanita, dan wanita itu adalah orang yang berada di ingatan yang diberikan oleh Fu Tong sebelumnya. Rei menggelengkan kepalanya beberapa kali lalu berbalik menatap Su Ying. Apa itu benar? Dalam ingatan yang aku dapatkan, dia adalah seorang wanita lembut yang suka menangis, bagaimana bisa kekuatannya yang paling kuat dari kalian semua? Su Ying tertawa kecil, Tuan, dulu saat berada di depanmu, dia selalu menjadi wanita normal yang memiliki banyak ketakutan, tapi saat berada jauh dari Tuan, dia menjadi seorang iblis yang ditakuti oleh banyak orang, bahkan Gukang yang gila itu dihajar habis-habisan sampai tidak sadar selama 1 bulan karena membuatnya marah. Rei langsung menelan air ludahnya saat mendengar itu. Rei tidak bisa membayangkan sekuat apa wanita itu sampai bisa menghajar habis-habisan orang yang membuat Su Ying takut. Jika dia memang sekuat itu, kenapa dia bisa kalah oleh orang yang menyegel kalian? Su Ying menghembuskan nafas panjang, lalu menatap ke depan yang dipenuhi dengan bintang. Itu karena kami semua masuk ke dalam jebakan yang sudah dia siapkan, jebakan itu sangatlah kuat dan dapat mengurung seorang demigod. Kami menghabiskan banyak kekuatan kami hanya untuk membebaskan diri dari jebakan tersebut, setelah kami bebas, orang itu langsung menyerang kami dan mengalahkan kami yang sudah kehabisan kekuatan. Su Ying, siapa sebenarnya orang yang kalian lawan? Dalam ingatan yang diberikan Fu Tong, aku hanya mendapatkan sepotong kecil tentang orang itu. Dia adalah Sovereign Emperor, salah satu dari 10 kaisar besar ras manusia, kekuatannya sedikit lebih lemah dari Tuan saat itu, tapi dia bekerja sama dengan 9 kaisar besar lainnya untuk mengalahkan Tuan. Tunggu, Fu Tong mengatakan kalau diriku menentang keputusan dari Sovereign Emperor itu, tapi kenapa ada 9 kaisar besar lainnya? Potong Rei. Itu memang benar, tapi, semua orang tidak mengetahui keikutsertaan 9 kaisar besar lain dalam rencana Sovereign Emperor, bahkan Tuan dulu juga tidak mengetahui tentang itu, Tuan mengetahuinya setelah ke-10 orang itu bertarung dengan Tuan. Ternyata seperti itu, lalu apa rencana yang akan mereka jalankan itu? Mereka merencanakan untuk menghancurkan ras lain dan menyisakan ras manusia sebagai ras terkuat, lalu membuat ras lain yang tersisa sebagai budak ras manusia. Itulah kenapa Tuan pada saat itu sangat marah dan langsung menentang keputusan itu. Rei mengelus dagunya sambil berpikir, jika memang seperti itu, kenapa ras lain tidak mengambil tindakan dan hanya diam saja setelah mendengar keputusan itu? Karena rencana itu didukung oleh salah satu dari 5 demigod, itulah kenapa ras lain tidak mengambil banyak tindakan, apalagi membantu Tuan pada saat itu, mereka takut menyinggung salah satu dari 5 demigod tersebut. Jika memang seperti itu, kenapa mereka tidak bersatu dan melawan demigod itu?
dengan kekuatan sebanyak itu pasti bisa mengalahkannya bukan? Su Ying langsung tertawa mendengar perkataan Rei itu, seakan sedang mendengar sebuah lelucon yang paling lucu. Tuan, demigod bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan dengan mudah hanya dengan jumlah. Mereka mendapatkan gelar demigod karena mereka tidak bisa dikalahkan oleh orang biasa. Yang bisa mengalahkan mereka hanyalah sesama demigod, akan tetapi demigod yang lain tidak ingin ikut campur dalam masalah tersebut. Sekuat itukah seorang demigod? Tanya Rei. Su Ying pun menjelaskan kalau tingkat dewa ilahi di semesta tingkat rendah ini hanyalah awal dari jalan menuju keabadian, atau awal dari benih kultivasi sejati, sedangkan demigod adalah tingkat puncak dari jalan menuju keabadian. Perbedaan tersebut seperti seorang bayi baru lahir dengan seseorang yang sudah dewasa. Su Ying juga memberitahukan Rei kalau di semesta ini hanya bisa sampai ke tingkat dewa ilahi, dan jika ingin naik lebih tinggi harus pergi ke semesta yang lebih tinggi. Aku ingin menjelajahi dunia yang lebih besar lagi, tapi pertama-tama aku harus menyelesaikan dahulu urusanku di semesta ini dan melepaskan semua 10 perintah Tuhan. Rei tiba-tiba teringat dengan gurunya, sudah lama dirinya tidak berbicara dengan gurunya. Rei juga penasaran dengan masa lalu yang dimiliki oleh gurunya. Rei mencoba menanyakan tentang gurunya pada Su Ying dengan ciri-ciri yang dia ketahui. Sayangnya Su Ying tidak mengetahui dengan ciri-ciri orang yang Rei sebutkan. Setelah itu Rei mengatakan untuk menemui yang lainnya dan meninggalkan Su Ying seorang diri di bagian depan Profound Ark. Saat Su Ying melihat Rei berjalan menjauh darinya, Su Ying kembali mengingat orang yang Rei sebutkan ciri-cirinya. Entah mengapa aku seperti mengenal ciri-ciri orang yang disebutkan oleh Tuan barusan, gumam Su Ying. Su Ying menggelengkan kepalanya lalu berbalik dan menyusul Rei menuju bagian tengah Profound Ark. Chapter 208. 3 Keterampilan. Rei berjalan berkeliling bangunan di bagian tengah Profound Ark. Bangunan tersebut seperti sebuah bangunan kuno akan tetapi bentuknya terjaga dengan baik. Rei sudah berjalan cukup lama dan belum menemukan satu orang pun. Rei menggunakan indera persepsinya dan tidak merasakan kehadiran satu orang pun di tempat itu. Kemana semua orang pergi? Gumam Rei. Rei berbalik dan mendapati Su Ying mengikutinya dari kejauhan. Su Ying, kenapa aku tidak bisa merasakan kehadirannya? Rei berjalan mendekati Su Ying, lalu bertanya padanya kemana semua orang pergi. Rei mengatakan tidak menemui satupun orang dan saat menggunakan indera persepsinya tidak merasakan satu orang pun. Apa Tuan tidak menyadari segel arai di tempat ini? Tanya Su Ying. Segel arai. Su Ying menunjuk ke sudut atas. Setiap sudut tempat ini terdiri dari segel arai yang berfungsi untuk menekan indera setiap orang yang masuk ke dalamnya. Pantas saja aku tidak bisa menemukan yang lainnya menggunakan indera persepsiku, ternyata itu karena segel arai itu. Lalu, Su Ying mengatakan kalau semua orang berkumpul di salah satu bangunan di area paling depan, yang merupakan tempat istirahat. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Tanya Rei. Aku menggunakan indera persepsiku, balas Su Ying. Tunggu, bagaimana kamu bisa menggunakan indera persepsimu? Su Ying pun memberitahukan Rei kalau dirinya tidak terpengaruh dengan segel arai itu. Seperti sebelumnya, Su Ying mengatakan kalau dirinya tidak bisa terkena oleh segel tingkat rendah dan segel ini jauh lebih rendah dari segel darah yang Rei buat sebelumnya. Bagaimana aku bisa lupa tentang hal itu, ucap Rei. Setelah itu Rei pergi meninggalkan Su Ying, menuju ke arah bangunan paling depan yang berjarak cukup jauh dari tempatnya sekarang. Saat Rei berjalan menuju ke arah bangunan itu, Rei kembali teringat dengan sesuatu yang dikatakan oleh Su Ying sebelumnya. Rei mengelus dagunya, aku juga hampir melupakan tentang segel darah itu, sudah saatnya aku untuk menagih janji Xiao Hei sebelumnya, dia mengatakan untuk memberikan sebuah kompensasi padaku. Xiao Hei, keluarlah. Bola hitam yang memiliki kaki dan tangan, tiba-tiba muncul di depan Rei. Bola hitam itu terlihat seperti sebuah boneka yang lucu. Ada apa Tuan? Tanya Xiao Hei. Tidak perlu berbasa-basi lagi, mana kompensasi yang kamu janjikan sebelumnya? Maaf Tuan, untuk kompensasi yang akan diberikan ke Tuan, sistem membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi Tuan harap bersabar menunggu.
Rei memegang bola hitam itu dan mendekatkan ke wajahnya. Rei tersenyum dingin sambil menatap bola hitam itu. Kau tidak sedang membohongi diriku, bukan? Tidak tuan, sistem memang membutuhkan waktu untuk memberikannya. Rei melepaskan Xiao Hei dari cengkeraman tangannya. Baiklah, aku harap kompensasi yang kamu berikan tidak mengecewakanku. Setelah itu Xiao Hei menghilang dari penglihatan Rei, dan tidak lama kemudian Rei sampai di bangunan yang dikatakan oleh Su Ying sebelumnya. Tanpa menggunakan indera persepsinya, Rei bisa merasakan kalau dalam bangunan tersebut terdapat beberapa orang yang menempatinya. Rei berjalan masuk ke dalam bangunan itu. Saat Rei masuk ke dalam bangunan tersebut dan bertemu dengan Futong, Rei menanyakan yang lainnya pada Futong. Saat Rei sedang berbicara dengan Futong, Liner dan dua wanita naga turun dari lantai atas. Tuan Rei, ucap ketiga orang itu. Rei berbalik dan melihat ketiga wanita itu. Kebetulan kalian bertiga ada di sini, aku sedang mencari kalian bertiga, ucap Rei. Mencari kami, balas ketiga orang itu. Ya, aku ingin memberikan kalian beberapa keterampilan baru yang kalian harus pelajari. Rei mengeluarkan 3 buku manual keterampilan dari dalam penyimpanan miliknya. Ketiga buku itu memiliki beberapa tulisan kuno di bagian depannya. Rei memberikan ketiga buku manual itu pada ketiga wanita itu. Rei sudah memilihkan buku manual itu berdasarkan elemen dan apa yang mereka kuasai, seperti Liner yang menguasai keterampilan segel arai. Rei membelikan buku kuno yang berisikan berbagai macam dari segel arai kuno yang kuat dan bervariasi. Sedangkan untuk kedua wanita naga itu, Rei memberikan mereka berdua berdasarkan elemen dan hukum Dao yang mereka kuasai yaitu api dan es. Rei memberikan buku keterampilan es absolut dan api absolut. Kedua wanita naga Otu terlihat sangat senang dan bersemangat, setelah menerima buku manual keterampilan dari Rei. Terlebih lagi buku manual tersebut bukanlah sebuah buku manual keterampilan biasa, melainkan sebuah buku manual keterampilan kuno kelas tinggi yang mana sangat sulit untuk didapatkan. Aku ingin kalian mempelajari buku manual itu dan saat sampai di Bintang Biru Utara, kalian bisa melatih keterampilan yang ada dalam buku manual tersebut. Dua wanita naga itu menganggukkan kepala mereka dan langsung pergi meninggalkan Rei dengan penuh semangat, sedangkan Liner masih diam di tempatnya sambil memandang Rei. Apa masih ada yang lain? Tanya Rei. Liner menggelengkan kepalanya, Tuan Rei. Buku manual ini memang sangat berguna untuk kami semakin kuat, tapi, dari mana Tuan Rei mendapatkan buku keterampilan ini? Aku mendapatkan buku itu dari sebuah pelelangan, jawab Rei santai. Liner menatap mata Rei dan tidak merasakan sedikit pun kebohongan dari matanya. Baiklah, aku bisa mempercayainya, tapi, apa Tuan Rei memiliki keterampilan untuk Tuan Rei sendiri? Haha, tenang saja. Aku memiliki sebuah keterampilan yang tidak kalah kuat dari milik kalian. Liner menundukkan kepalanya dan menggenggam erat buku yang berada di tangannya. Aku tahu Tuan Rei membutuhkan kekuatan yang besar untuk membawa Nona Lisa kembali. Aku sebenarnya sangat ingin Nona Lisa untuk tidak kembali lagi, tapi itu akan membuat Tuan Rei menjadi lebih sedih. Liner, ucap Rei sambil menatap Liner. Liner mengangkat kepalanya dan menatap Rei. Aku sudah memutuskan untuk menjadi lebih kuat dan membantu Tuan Rei membawa kembali Nona Lisa, walaupun aku tidak bisa memiliki Tuan Rei, setidaknya aku tidak membuat Tuan Rei bersedih lagi. Setelah mengatakan itu Liner langsung berjalan pergi keluar bangunan itu, meninggalkan Rei bersama Futong yang berada dalam bangunan. Rei menghembuskan nafas panjang, kenapa menjadi seperti ini? Yang mulia, sepertinya persoalan cintamu tidak berjalan lancar seperti kehidupan sebelumnya, ucap Bailong. Rei merajut alisnya, apa maksudmu? Dalam kehidupan Tuan sebelumnya, Tuan tidak memiliki seorang pasangan dan setiap ada wanita yang ingin mendekati Tuan, pasti akan mendapatkan sebuah masalah atau kesialan hingga membuat mereka tidak berani mendekati Yang Mulia lagi. Jadi maksudmu, kehidupanku sebelumnya aku tidak memiliki seorang pasangan dan hanya hidup seorang diri. Futong menggelengkan kepalanya, tidak, hanya ada satu wanita yang berani mendekati Yang Mulia, dia adalah salah satu dari 10 perintah Tuhan. Rei teringat dengan wanita yang dibicarakan oleh Su Ying sebelumnya,
dan bisa menebak orang itulah yang dimaksud oleh Futong. Yang mulia, apa aku juga mendapatkan buku manual keterampilan? Futong berbicara dengan mata penuh harapan. Rei menghembuskan nafas lalu menggelengkan kepalanya. Maaf Futong, aku tidak mendapatkan sebuah keterampilan cocok untuk, walaupun ada juga itu pun pasti lebih lemah dari keterampilan yang kamu miliki sekarang. Futong ingat kalau tempat ini pasti tidak memiliki keterampilan yang lebih kuat dari miliknya, walaupun ada itu pasti tidak berada di tempat seperti ini. Rei melemparkan sebuah pil yang memiliki 3 warna berbeda ke arah Futong, dengan cepat Futong menangkap pil tersebut. Itu adalah pil 3 bunga, pil itu berguna untuk meningkatkan pemahaman hukum Dao kegelapan dan kematianmu, aku hanya bisa memberikan pil itu sebagai gantinya. Futong melihat pil di tangannya itu dengan bersemangat. Terima kasih Yang Mulia. Selepas itu Rei pergi meninggalkan bangunan itu dan berjalan menuju ke bagian depan Profound Ark. Saat berada di bagian depan Profound Ark, Rei melihat Su Ying berdiri seorang diri, Rei pun berjalan mendekati Su Ying. Saat berada di samping Su Ying, Rei melihat wajah Su Ying sedikit serius. Apa ada sesuatu? Tanya Rei. Ada sebuah Profound Ark yang melaju ke arah kita, dari yang aku rasakan terdapat banyak dewa kuno dan dewa ilahi dalam Profound Ark itu. Tidak lama setelah Su Ying berbicara, sebuah Profound Ark yang lebih besar dari Profound Ark milik Rei berpapasan dari arah berlawanan. Rei melihat di bagian depan Profound Ark itu ada seorang wanita berpakaian ungu yang cantik. Wanita berpakaian ungu itu melihat Rei dan Su Ying sekilas lalu kembali melihat ke depan kembali. Setelah itu Profound Ark tersebut langsung melesat meninggalkan Profound Ark Rei. Sepertinya mereka sedang terburu-buru, ucap Su Ying. Di Profound Ark yang berlintasan dengan Rei barusan, wanita yang berpakaian ungu masih berdiri di bagian depan Profound Ark, terdengar suara langkah kaki dari belakangnya. Berapa lama lagi kita akan sampai ke bintang hijau timur? Wanita berpakaian ungu itu berbalik dan mendapati orang yang berbicara itu adalah seorang wanita cantik berambut biru. Sebentar lagi kita akan sampai, Permaisuri, jawab wanita berpakaian ungu. Chapter 209. Bintang Biru Utara. Profound Ark hitam melintas di luar angkasa dengan kecepatan yang sangat cepat. Di bagian depan Profound Ark seorang pemuda berpakaian putih sedang duduk. Di atas kepalanya ada sebuah pusaran hitam yang menyerap berbagai jenis energi di sekitarnya. Tiba-tiba pusaran hitam itu membelah menjadi 2, seketika daya hisap energi langsung meningkat menjadi 2 kali lipat dan jarak dari daya hisap pusaran hitam semakin meluas. Wajah Rei masih tetap tenang dan pusaran hitam itu terus menghisap energi sekitarnya, lalu mengubahnya menjadi ki murni yang masuk ke dalam tubuh Rei. Walaupun daya hisapnya meningkat 2 kali lipat, tubuh Rei sedikit kesulitan untuk menerima itu dan secara bertahap bisa menahannya. Setelah 1 minggu kemudian, pusaran hitam itu memecah lagi menjadi 3 pusaran hitam dan daya hisap energi langsung meningkat lagi. Tubuh Rei awalnya sedikit kesulitan seperti sebelumnya, akan tetapi secara bertahap tubuh Rei bisa menahannya dan akhirnya bisa menahan tekanan dari pusaran itu dengan mudah. 1 bulan kemudian, di atas kepala Rei sudah ada 4 pusaran hitam yang berbaris rapi. Kekuatan daya hisap dari keempat pusaran hitam itu sangatlah kuat dan daerah dari daya hisapnya sangatlah luas, sekitar 20 km persegi. Rei masih memejamkan matanya, aura yang berada di sekelilingnya sudah meluap-luap seperti sebuah gunung api yang siap untuk meletus kapan saja. Tiba-tiba aura di sekeliling Rei berkumpul menjadi satu titik di bagian dada Rei, lalu meledak dan menciptakan sebuah kekosongan yang hampa di sekeliling Rei. Dari ledakan itu terbentuk sebuah pilar emas yang menjulang ke atas. Pusaran hitam yang berada di atas kepala Rei perlahan mengecil lalu menghilang. Setelah pusaran hitam menghilang, Rei membuka matanya. Asteris ding, tuan rumah berhasil naik ke tingkat Dewa Kekosongan. Layar biru sistem muncul di depan wajah Rei. Rei membaca tulisan yang berada di layar itu dan senyuman tipis terlihat di wajahnya. Akhirnya aku naik ke tingkat Dewa Kekosongan. Rei berdiri dari duduknya lalu berbalik ke belakang. Saat Rei berbalik sudah ada Franky yang berdiri di belakangnya. Selamat karena sudah berhasil menerobos, ucap Franky. Terima kasih, balas Rei.
Tuan Rei, sepertinya jarak kita semakin melebar. Rei hanya membalasnya dengan senyuman canggung. Aku sempat berpikir kalau diriku adalah seorang jenius yang tidak terkalahkan, tapi setelah bertemu pertama kali dengan Tuan Rei, aku merasa pikiranku salah dan merasa ada seorang jenius lain di dunia ini. Tapi setelah Tuan Rei mengalahkanku, aku berpikir lagi apakah aku ini memang seorang jenius atau bukan, dan sekarang aku baru bisa menyimpulkan bahwa diriku memanglah seorang jenius, sedangkan dirimu adalah seorang monster yang menelan seorang jenius. Rei menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil, Frank, aku memanglah kuat, tapi masih ada banyak orang lain di luar sana yang jauh lebih kuat dariku, jadi tidak perlu berkata seperti itu. Itu mungkin benar, tapi untuk generasi muda yang sudah pernah aku temui, hanya Tuan Rei lah yang paling kuat, bahkan generasi muda di alam dewa tidak layak disandingkan dengan Tuan Rei. Haha, sepertinya kamu terlalu berlebihan, Frank. Tidak, aku serius Tuan Rei, mungkin yang hanya bisa menandingimu hanyalah Permaisuri Es. Rei menaikkan sebelah alisnya ketika mendengar nama Permaisuri Es, sedikit rasa penasaran mulai menghampiri pikiran Rei tentang Permaisuri Es itu. Entah mengapa aku sedikit tertarik dengan Permaisuri Es yang kamu bicarakan, siapa sebenarnya dia? Tanya Rei. Aku hanya sedikit mengetahui tentangnya, dia satu generasi dengan kita, akan tetapi kekuatannya sudah berada di tingkat Dewa Ilahi tahap puncak. Rei mengelus dagunya, aku menjadi penasaran seperti apa orang itu, aku harap bisa melihat seperti apa orang itu. Tidak lama kemudian Su Ying mendatangi Rei dan Frankie, lalu Su Ying berbicara. Tuan, sebentar lagi kita akan sampai di Bintang Biru Utara. Rei berbalik menghadap ke arah depan Profound Arc dan bisa melihat sebuah planet kecil berwarna biru. Apa itu tempat yang kita tuju? Tanya Rei. Ya, itu adalah Bintang Biru Utara. Bagaimana bisa kita cepat sekali sampai? Tanya Rei. Rei langsung berbalik menghadap Su Ying, melihat Rei yang memiliki pertanyaan tentang itu, Su Ying langsung menjelaskannya. Tuan, Profound Arc ini bukanlah sebuah Profound Arc biasa, sebelumnya Tuan pasti belum membuka segel pada Profound Arc ini, itulah kenapa kecepatannya sangatlah lambat, tapi aku sudah membukanya dan mempercepat perjalanan kita hingga 10 kali lipat. Ternyata seperti itu, pantas saja dalam 1 bulan kita sudah sampai. Profound Arc milik Rei terus melaju mendekati planet biru itu, semakin Profound Arc milik Rei mendekat semakin besar pula planet biru itu. Saat berada dalam jarak yang cukup dekat dengan planet itu, Rei menyadari kalau ukurannya 3 kali lebih besar dari bintang hijau timur dan ki alamnya juga sedikit lebih tebal dari bintang hijau utara sebelumnya. Ki alam dari planet ini memang lebih tebal dari bintang hijau timur, tapi ada ki iblis yang jauh lebih pekat dari ki alam, jadi aku rasa ini adalah tempat yang cocok untuk Tuan berlatih, ucap Su Ying. Di planet ini tidak ada yang menempatinya, jadi tidak ada portal untuk masuk, tambah Frankie. Tidak seperti bintang hijau timur yang memiliki sebuah portal masuk, bintang biru utara tidak memiliki itu dan untuk masuk harus melalui lapisan atmosfer yang tebal. Rei mengaktifkan arai pelindung Profound Arc, cahaya berwarna hitam mulai melapisi setiap sudut Profound Arc. Setelah lapisan hitam itu menutup setiap sudut Profound Arc, Rei langsung menerobos masuk atmosfer bintang biru utara, dengan adanya lapisan pelindung, Rei dengan mudah melewati tekanan atmosfer dan langsung sampai di bintang biru utara. Profound Arc milik Rei terbang jauh di atas langit, Rei melihat ke bawah dan mendapati Profound Arc miliknya terbang di lautan yang luas, sejauh Rei memandang tidak menemukan daratan ataupun sebuah pulau. Rei bisa merasakan ki alam yang tebal dan juga ki iblis yang sedikit lebih tebal dari ki alam, akan tetapi ki iblis ini tidak merusak tubuh Rei sama sekali, melainkan memperkuat tubuh Rei. Rei berbalik menghadap Su Ying dan Frankie yang berada di belakangnya. Baiklah, tujuan pertama kita adalah menemukan daratan dan memulai pelatihan kita. Bintang Hijau Timur, kota pelabuhan ruang terjadi sebuah kehebohan besar. Di atas langit kota terdapat sebuah Profound Arc putih yang sangat besar. Profound Arc itu baru keluar dari portal. Semua orang yang berada di kota pelabuhan ruang melihat ke Profound Arc tersebut,
Mereka semua tidak terkejut dengan besar dari Profound Ark itu melainkan karena lambang yang berada di Profound Ark itu. Bukankah itu lambang dari kekaisaran es dari alam dewa? Apa yang mereka lakukan di sini? Ucap salah satu warga kota. Aku rasa mereka sedang mencari sesuatu di bintang hijau timur ini, balas warga lain. Profound Ark putih itu langsung terbang meninggalkan kota pelabuhan, menuju ke arah sekte matahari hijau. Hanya dalam waktu beberapa menit, Profound Ark itu sudah sampai di depan pulau melayang milik sekte matahari hijau. Puluhan siluet terbang menuju Profound Ark dan berhenti di depan Profound Ark. Siluet itu merupakan para tetua dari sekte matahari hijau. Berhenti, teriak tetua sekte. Wanita berpakaian ungu yang berada di bagian depan Profound Ark langsung merajut alisnya. Siapa orang itu? Berani memberhentikan Profound Ark kekaisaran. Berhentikan Profound Ark. Wanita berambut biru berjalan mendekati wanita berpakaian ungu yang berada di bagian depan Profound Ark. Tapi, permaisuri, mereka. Berhentikan saja, kita datang bukan untuk mencari keributan. Wanita berpakaian ungu itu pun langsung memerintahkan untuk memberhentikan Profound Ark. Dengan cepat Profound Ark itu langsung berhenti. Setelah Profound Ark itu berhenti, wanita berambut biru itu langsung terbang mendekati para tetua sekte matahari hijau. Sedangkan wanita berpakaian ungu itu mengikuti dari belakang. Maaf Nona, ada keperluan apa kalian datang kemari? Tanya salah satu tetua. Aku datang kemari untuk mencari seseorang, jawab wanita berambut biru. Seseorang? Siapa itu? Wanita berambut biru itu menjelaskan ciri-ciri Rei yang waktu masih berada di bumi, karena dia tidak mengetahui ciri-ciri Rei yang sekarang, walaupun ciri-ciri yang dikatakan wanita itu sangat mirip dengan Rei yang sekarang, tapi terdapat beberapa hal yang berbeda seperti rambut dan tinggi tubuh yang berbeda, juga mata Rei yang sekarang memiliki warna yang berbeda dengan Rei yang dulu. Maaf Nona, ciri-ciri orang yang kamu sebutkan barusan tidak ada di sekte kami. Wanita berambut biru itu menekuk dahinya. Ji Yun, bawa anak itu kemari, ucap wanita berambut biru. Wanita berpakaian ungu itu langsung terbang menuju ke Profound Ark dan tidak lama kemudian kembali, dengan membawa seorang gadis kecil cantik berambut putih. Permaisuri, aku sudah membawanya, ucap wanita berpakaian ungu. Wanita berambut biru itu berbalik melihat gadis kecil yang dibawa oleh wanita berpakaian ungu. Nak, apa yang kamu katakan sebelumnya benar? Tanya wanita berambut biru. Benar permaisuri, setelah aku menggunakan kristal bunga waktu, aku mendapatkan petunjuk kalau orang yang permaisuri cari berada di tempat ini, gadis kecil itu berbicara dengan gugup. Wanita berambut biru kembali berbalik menghadap para tetua sekte matahari hijau. Kalian sudah mendengarnya bukan? Jadi cepat menyingkir dan biar aku sendiri yang mencarinya. Tiba-tiba satu siluet hijau terbang dengan cepat mendekati kumpulan orang itu dan berhenti di antara para tetua dengan wanita berpakaian biru. Siluet yang mendekati itu merupakan Patriark Sekte. Patriark Sekte langsung berlutut dan memberikan hormat pada wanita berambut biru. Permaisuri, maafkan atas sikap para tetua sekteku yang tidak sopan. Aku sebagai Patriark Sekte meminta maaf atas mereka semua. Wanita berpakaian ungu yang berada di belakang langsung tertawa sinis. Meminta maaf. Kalian sudah bertindak tidak sopan pada permaisuri, apa kalian masih memiliki wajah untuk meminta maaf? Wanita berambut biru mengangkat satu tangannya. Ji Yun, aku sudah mengatakannya, aku datang bukan untuk membuat keributan. Wanita berpakaian ungu itu langsung diam dan menundukkan kepalanya. Sedangkan para tetua merajut alis mereka dan kebingungan, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini, dan kenapa patriark mereka sangat hormat dan takut pada wanita yang berada di depan mereka. Melihat para tetuanya yang kebingungan, Patriark Sekte langsung memberitahukan status wanita yang berada di hadapan mereka itu. Seketika para tetua itu langsung bersujud dan meminta maaf dengan ketakutan. Berdiri, aku datang kemari bukan untuk melihat kalian bersujud. Para tetua dan patriark pun kembali berdiri, dan para tetua menundukkan kepala mereka tidak berani lagi menatap wanita yang berada di depan mereka itu. Chapter 210. Mengetahui kebenaran.
Minggir, biar aku sendiri yang mencarinya." Wanita berambut biru itu langsung terbang ke arah Sekte Matahari Hijau, dengan membawa gadis kecil berambut putih bersamanya. Wanita berpakaian ungu langsung terbang menyusul kedua orang itu, meninggalkan para tetua dengan Patriark Sekte. "Patriark, apa yang harus kita lakukan?" tanya salah satu tetua. Patriark memegang satu kepalanya, dahinya terlihat dipenuhi dengan kerutan. "Biarkan saja apa yang dia inginkan, juga jangan sampai menyinggung mereka ataupun menghalangi mereka." "Tapi Patriark, bukankah itu melanggar aturan sekte kita? Lebih baik seperti itu, daripada sekte ini menjadi sejarah." Patriark sekte melihat ke arah Profound Ark putih yang berada di depan mereka. Salah satu orang yang berada di dalam Profound Ark itu, sudah cukup untuk menghancurkan sekte kita menjadi tanah. Semua para tetua itu melihat ke arah Profound Ark putih itu dengan terkejut. Para tetua itu sebelumnya tidak merasakan ada orang lain yang berada di dalam Profound Ark, tapi setelah mendengar perkataan Patriark Sekte, mereka baru bisa merasakan sedikit kehadiran dari banyak orang dalam Profound Ark. "Baiklah, kalian semua bisa pergi dari sini dan melanjutkan kembali aktivitas kali. Untuk permaisuri, biar aku saja yang mengawasinya," ucap Patriark Sekte. Para tetua menganggukkan kepala mereka lalu terbang pergi menuju arah sekte, meninggalkan Patriark seorang diri. Patriark Sekte melihat kepergian para tetuanya dan menghembuskan nafas panjang. "Baru saja aku ingin menjernihkan pikiranku dan sekarang sudah ada masalah baru lagi, terlebih lagi tidak ada leluhur Wang di sini." Setelah mengatakan itu, Patriark Sekte langsung terbang menuju arah sekte, menyusul ke arah wanita berambut biru terbang sebelumnya. Sekte Matahari Hijau. Siluet berwarna biru melesat terbang di atas bangunan milik sekte. Para murid yang berada di bawah melihat ke atas dengan penasaran. Mereka semua belum pernah siluet tersebut hingga membuat mereka penasaran. Siluet biru itu turun di bangunan tempat tinggal Patriark Sekte. Selang beberapa detik siluet ungu mendarat di sebelahnya. "Nak, apa kamu bisa menggunakan kristal bunga waktu lagi?" tanya wanita berambut biru. Gadis kecil berambut putih itu menggelengkan kepalanya. "Maaf Permaisuri, aku hanya bisa menggunakannya 1 tahun sekali." Sepertinya aku harus mencarinya sendiri." Tidak lama kemudian, Patriark Sekte mendarat di dekat ketiga orang itu. Patriark Sekte langsung memberikan hormat pada wanita berambut biru dan menanyakan apa yang sedang mereka cari. Wanita berambut biru pun menjelaskan sama seperti para tetua sebelumnya, yang menjelaskan ciri-ciri Rei yang berada dalam ingatannya saat di bumi. Tidak seperti para tetua yang menjawab tidak tahu, Patriark Sekte malah mengerutkan dahinya. "Permaisuri, ciri-ciri yang kamu sebutkan barusan sedikit mirip dengan seseorang." Wanita berambut biru langsung bersemangat. "Di mana itu? Di mana kamu melihatnya?" Patriark Sekte menggelengkan kepalanya. "Maaf Permaisuri, orang yang mirip dengan ciri-ciri itu sudah pergi 1 bulan yang lalu. Dia merupakan seorang tamu dari leluhur sekte kami. Juga sebelum dia pergi, dia mengatakan mengangkat seorang murid di sini." "Apa kamu mengetahui kemana dia pergi?" tanya wanita berambut biru. "Dari yang aku dengar dalam percakapan antar mereka, tujuan mereka adalah Bintang Biru Utara." Gadis kecil yang berada di sebelahnya, membisikkan sesuatu pada wanita berambut biru. Saat wanita berambut biru mendengarkan bisikan, kepalanya sesekali mengangguk. Wanita berambut biru itu kembali menatap Patriark Sekte. "Kalau boleh tahu, di mana murid yang diangkat oleh orang itu?" Awalnya Patriark terkejut dengan pertanyaan wanita berambut biru itu, tapi Patriark tetap menjawabnya dengan wajah santai. Patriark Sekte memberitahukan kalau murid yang diangkat orang itu merupakan bukan bagian dari sekte miliknya dan tinggal di belakang sekte. Selepas mendengar itu, wanita berambut biru langsung mengatakan ingin menemui anak yang diangkat orang itu dan ingin melihat seperti apa anak itu. Wajah Patriark Sekte yang tadinya masih sedikit santai, langsung berubah menjadi tegang setelah mendengar wanita itu ingin menemui anak kecil tersebut. Patriark ingin menghentikan wanita tersebut untuk menemui anak itu, akan tetapi Patriark takut menyinggungnya dan mendapatkan masalah yang lebih besar. "Apa Tuan bisa membawa kami menemui anak itu?" Tentu saja Permaisuri," balas Patriark.
Patriark sekte pun membawa mereka keluar sekte menuju hutan yang berada di luar sekte, lalu patriark sekte mendarat di depan sebuah gubuk sederhana. Permaisuri, ini adalah rumah yang ditempati oleh anak itu, tapi sepertinya dia sedang tidak ada di dalam rumah, patriark sekte berkata dengan sedikit lega. Wanita berambut biru memejamkan matanya dan perasaan yang aneh dipancarkan tubuh wanita itu dan meluas dengan sangat cepat. Beberapa detik kemudian wanita itu membuka matanya. Aku sudah menemukan anak itu. Wanita itu langsung terbang meninggalkan semua orang menuju ke arah dalam hutan. Saat berada di atas langit, wanita itu melihat sebuah danau yang cukup besar dan melihat seorang anak kecil dengan seorang gadis kecil berada di pinggir danau itu. Wanita berambut biru itu mendarat tidak jauh dari kedua orang itu, kedua anak itu tidak menyadari kehadiran wanita berambut biru. Aura yang menumpuk di rumah tadi sepertinya milik pria kecil itu, berarti dia adalah murid orang itu. Setelah mengatakan itu, wanita berambut biru berjalan mendekati kedua anak itu. Saat wanita berambut biru sudah sangat dekat, kedua orang itu akhirnya menyadari kehadirannya dan langsung menjadi waspada. Tenanglah, aku tidak akan melukai kalian, ucap wanita berambut biru. Lalu apa tujuanmu mendatangi kami? Ucap Ji Cheng. Aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Wanita itu menanyakan tentang guru dari Ji Cheng, akan tetapi Ji Cheng tidak ingin memberitahukan sedikit pun pada wanita itu, tapi setelah wanita itu mengatakan kalau gurunya kemungkinan besar orang yang dia cari, Ji Cheng pun memberitahukan sedikit tentang gurunya itu pada wanita berambut biru. Walaupun penjelasan Ji Cheng sedikit, tapi itu sangat pas dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Rei. Dengan mendengar itu wanita tersebut menjadi semakin bersemangat lagi untuk menemukan orang tersebut. Tidak lama kemudian, wanita berpakaian ungu dengan gadis kecil mendarat di samping wanita berambut biru. Permaisuri, Ji Cheng dan gadis kecil di sampingnya terkejut, setelah mendengar wanita berpakaian ungu itu memanggil wanita berambut biru dengan permaisuri. Wanita berpakaian ungu itu melirik dua anak di depannya, wanita itu merajut alisnya setelah melihat Ji Cheng, sedangkan Ji Cheng melihat gadis kecil yang datang bersamaan dengan wanita itu, dengan perasaan aneh. Wanita berpakaian ungu langsung menatap wanita berambut biru yang berada di sampingnya. Permaisuri, bukankah dia? Wanita berambut biru langsung memotong perkataan wanita berpakaian ungu. Cukup, aku sudah mendapatkan informasi yang aku perlukan, jadi urusan kita di sini sudah selesai. Wanita berambut biru itu mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanan miliknya. Sebagai ucapan terima kasih, aku ingin kamu memiliki ini bersamamu, di masa depan nanti mungkin ini akan banyak membantumu. Ji Cheng mengambil benda yang diberikan oleh wanita itu, benda itu terlihat seperti sebuah lencana emas yang memiliki 3 bintang di atasnya, dari lencana itu keluar aura aneh yang kuat. Benda apa ini? Tanya Ji Cheng. Kamu akan mengetahuinya sendiri nanti, untuk sekarang kamu tidak perlu mengetahui benda apa itu, jawab wanita itu. Setelah itu wanita berambut biru berbalik dan terbang meninggalkan kedua anak itu, lalu wanita berpakaian ungu dan gadis kecil menyusul wanita berambut biru. Ji Cheng melihat kepergian ketiga orang itu dengan bingung. Siapa sebenarnya mereka? Kenapa mereka mencari guru? Gadis kecil yang berada di samping Ji Cheng melihat lencana emas yang berada di tangan Ji Cheng, alis gadis kecil itu sedikit terajut saat melihatnya. Ada apa? Tanya Ji Cheng. Tidak ada, aku hanya seperti pernah melihat lencana yang mirip seperti itu, tapi lencana itu berwarna perak dan memiliki 1 bintang di atasnya. Lalu apa kamu mengetahui kegunaan lencana ini? Tanya Ji Cheng. Wanita itu menggelengkan kepalanya, menandakan kalau dirinya juga tidak mengetahui fungsi dari lencana itu. Ya, mungkin ini akan berguna suatu hari nanti, jadi aku akan menyimpannya saja. Ji Cheng memasukkan lencana emas itu ke dalam cincin penyimpanan yang diberikan oleh Rei sebelumnya. Wanita berambut biru mendarat di depan gubuk sederhana milik Ji Cheng. Di depan wanita itu ada patriark sekte yang sedang berdiri dengan menundukkan kepalanya. Apa kau bisa menjelaskan tentang anak itu padaku? Tanya wanita itu dingin. Aura dingin yang membekukan udara menyebar dari tubuh wanita itu,
Hawa dingin membuat sekitarnya muncul kristal salju yang membekukan tanah dan tumbuhan yang berada dekat dengan wanita itu. Patriark bisa merasakan hawa dingin itu membuat aliran darahnya membeku. Tidak hanya itu, bahkan aliran ki miliknya melambat dan sulit untuk dikendalikan. Jawab pertanyaanku atau nyawamu yang menjadi taruhannya. Teriak wanita berambut biru. Wajah Patriark Sekte menjadi semakin pucat, ketakutannya yang sebelumnya dia tahan akhirnya muncul dan membuat mulutnya sulit untuk bergerak. Bersambung.